Ya teman-teman, Bapak Ibu, ya salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau Ya, tidak baik waktunya. Ini prolog Ya. bebas. Suara saya kedengaran nggak? Prolog bebas. Kedengaran. Ya, saya ada pertanyaan untuk untuk orang muslim, ya kan? Di dalam Yunus 10 ayat 96, sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapat ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun mereka mendapat tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih, dan tak seorang pun yang akan beriman kecuali atas izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Nah, di dalam Yunus 10 ayat 107 saya lihat lagi, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Pertanyaan saya untuk muslim, apa nasib kalian ketika Allah sudah memastikan bahwa Anda harus masuk neraka, ya? Karena kalau ini ya secara literaturnya mengatakan gini, bahwa Allah lah yang menetapkan orang itu untuk beriman atau tidak. Ya, lalu dia dikatakan di dalam Al-A'raf 187, Allah menyesatkan barang siapa yang ingin Dia sesatkan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana nasib muslim ketika Anda jatuh pada pilihan Allah untuk disesatkan dan untuk ditetapkan tidak beriman, dan Anda harus menghadapi tahta pengadilan Allah, masuk neraka. Ya, itu dia. Silakan Pak Rudi. 2 menit. Silakan Pak Rudi. Ya Bu, dia kan 2 menit katanya. Baru nanti 4 menit. Iya, jadi totalnya 4 menit. Ya, betul. Lanjut, Masih silakan dipakai juga itu. Bang Rudi nanti jadi jadi nambah. Sekarang ya ada 2 menit ya. Iya. Oke. Kalau pertanyaan saya singkat saja, nggak usah lama-lama, namanya juga bertanya ya. Allah itu apa sih? Silakan. Baik. Kalau gitu menjawabnya 3 menit lah. 4 menit aja Bang. Gini ya, pertanyaannya aja yang 1 menit aja. Pertanyaan 1 menit aja biar nggak kelamaan ya. 114 ya. Boleh ya? Iya, boleh. Oke. Bang Umar nanti di setel waktunya 1 ini ya. 1 menit kalau bertanya ya. Oke, sekarang 4 menit. Ustadz Alif, nanti saya tanya jawab Ibu Ustadz Alif. Iya. Gimana? Mungkin Ustadz Alif jawab dulu pertanyaan Bang Rudi lah. Allah ya. Iya, apa siapa? Sebentar itu waktunya. Bang Umar bukan ngeklik itu, edit. Kliknya edit. Bang Umar. Training dulu si Umar itu. Bang Umar kliknya edit. Edit itu di bawah paus ada edit tuh. Di bawah paus ada uskup. Nah itu. Wah, nggak bisa dia timernya. Nah itu maksudnya. Enteng sama Umar. Siapin data dulu kalau gitu. Sepele tuh. Dia masih makan nasi goreng aja sih. Silakan dijawab Ustaz Afan. Baik, kalau Ustadz Alif mungkin kedua berarti saya jawab dulu. Pertanyaan daripada Ibu Uti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Ibu Uti tadi bertanya tentang Allah sudah memastikan ya. Kata beliau Allah sudah memastikan orang itu akan masuk surga. Allah sudah juga memastikan dan Allah yang menyesatkan. Ya tentu ini pernyataan Ibu Uti ini pernyataan yang sepihak ya. Karena kalau kita baca ayat Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong dan jangan parsial, jangan separuh-paruh. Ya kenapa? Misalnya dikatakan bahwasanya Allah itu tidak memberikan free will ya, yang Allah yang menetapkan, tidak. Kalau kita buka Al-Quran, kita akan dapati ayat yang berbunyi wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ayat 29.
Ya, yang artinya barang siapa yang ingin beriman silahkan beriman, barang siapa yang ingin ingkar silahkan ingkar. Ya, karena kebenaran itu sudah ditampakkan. Jadi Ibu Uti kalau baca ayat jangan separuh, ya. Terus mengenai apakah Allah menyesatkan? Tidak juga. Jadi maksud daripada Allah menyesatkan itu adalah posisi final ya, ketika orang itu sudah diberikan waktu, sudah diberikan berita, dikabarkan kebenaran, tetapi dia selalu menolak. Nah, ketika dia sudah menolak seperti ini, maka yang ada adalah dia menyesatkan dirinya, lalu kemudian Allah tutup hati mereka. Di mana dikatakan itu? Yaitu Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Ketika mereka itu mulai menyimpang, ini falamma zagu azagallahu qulubahum, itu dalam surat As-Saff ya, As-Saff ayat ke-5. Kalau As-Saff ini surat yang ke-61. Surat ke-61 ayat ke-5, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka mulai berpaling ya, mulai tersesat, maka kemudian Allah menutup hati mereka. Jadi by proses itu, nggak langsung, nggak seperti pemahaman orang nggak ada free will lalu Allah menyesatkan ujuk-ujuk, itu sama sekali tidak benar. Dan mungkin Ibu Uti bisa lihat ya, kalau di dalam Bible bagaimana Allah itu menyesatkan orang. Saya baca di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Coba Ibu Uti lihat 2 Tesalonika 2 nomor 11. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Lihat ini pelakunya Allah ya. Dan itulah sebabnya Allah melakukan atau mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Dalam 2 Tesalonika 2 nomor 11, di situ Tuhan Allah justru yang mendatangkan kesesatan mereka tanpa ada sebab. Jadi Ibu Uti ini seperti melempar peluru tapi mantul kembali ke Ibu Uti. Bagaimana Ibu Uti menerangkan bahwa Allah itu yang mendatangkan kesesatan kepada orang yang sama sekali tidak bersalah sampai mereka percaya tentang dusta? Ya, silakan Ustaz Alif. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi, Allah itu siapa sih, kan gitu ya, kurang lebih pertanyaan sederhana itu. Pertama, misal mengutip beberapa ayat Al-Quran, dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allahu khaliqu kulli syai'in. Sebentar, saya gedein aja ya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu dan Allah atas segala sesuatu itu sebagai pemeliharanya. Jadi ketika masalah Allah, siapakah Allah itu? Tentu adalah nama sang pencipta ya, yang disembah, wahdatul maujud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, wahdatul maksud. Artinya satu-satunya yang disembah, satu-satunya yang dicari keridoannya, satu-satunya yang ada keberadaannya sebagai sang pencipta, dan satu-satunya sebagai yang dicari, matlub, maksud, yang dimaksud dalam beribadah. Makanya niatnya karena Allah, matlub, maksud, ma'bud. Jadi lupa nih 3 tuh. Ada 4 tadi ya. Maujuda ilallah, yang benar-benar keberadaan adanya hanya Allah. Itulah sang pencipta gitu kan, yang disembah, yang diibadahi, dan yang dicari. Nah, di dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Contoh, innallaha tis'ata wa tis'ina asma'an, itu di dalam sebuah hadis. Jadi Allah sang pencipta ini memiliki 99 nama yang lain. Jadi Allah ini adalah ismudzat, nama sang pencipta. Seperti tadi dijelaskan di dalam ayatnya bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu makhluknya. Makanya dijelaskan kullu masiwallah khalikun. Kullu masiwallah makhluk, segala sesuatu selain dari Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya dijelaskan di Al-Quran dan juga di hadis bahwa Allah itu memiliki 99 nama. Nah, nama-nama lain itu adalah nama-nama tentang sifatnya, tentang afalnya,
yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ismu Khaliq, nama sang pencipta. Begitu jawaban singkat saya. Untuk seluruh makhluknya masih ada waktu ya? Masih ada Ustaz Oke, Alif. oh ya siap. Pakai aja. Masih. Oke. Ya itu ketika masalah contoh pencipta seluruh makhluknya, Allah mengenalkan tentang Allah sendiri. Saya tidak akan keluar dari ayat-ayat Al-Quran seperti tadi yang saya sebut di surah Az-Zumar, berikut juga di surah Al-Hasr dikatakan bahwa di ayat-ayat akhir di situ dijelaskan huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah. Dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha mengetahui dan Maha menyaksikan. Allah itu apa? Sang Rahman dan Sang Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi sudah dikatakan bahwa Allah itu ismul dzat, nama sang pencipta itu sendiri, nama diri kalau bahasa kitanya, dan memiliki begitu banyak nama. Dijelaskan di dalam hadis bahwa Allah memiliki 99 nama, seperti yang barusan ayatnya saya ucapkan. Saya lanjutkan lagi, wallahul ladzi la ilaha illahu al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaimin dan seterusnya. Itu nama-nama lain dari Allah yang berhubungan dengan sifatnya, pekerjaannya gitu kan, atau apa ya bahasa umumnya lagi, gelar-gelar yang disandangnya gitu, berdasarkan pengenalannya dan kemahaannya. Ya, mungkin itu saja dari saya jawabannya. Terima kasih. Baru selesai makan coy, langsung ngobrol ntar. Oke, sekarang giliran kita bertanya ya, berarti langsung ya. ganti bertanya ya. 1 menit ya, Bentar, Pak 1 edit menit dulu. Oke, siap. Bisa banget ih. Oke. Lanjut. Iya, saya juga to the point ya, bertanya dulu, nanti setelah itu Ustadz Alif. Jadi pertanyaan saya itu adalah tentang Elia. Elia ini berdoa yang akhirnya mengakibatkan hujan itu tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Anda bayangkan selama 3 tahun 6 bulan hujan itu tidak turun tidak turun ke bumi. Nggak usah ya, 1 minggu aja hujan itu nggak turun-turun, itu sudah kekeringan. Sebulan aja udah kekeringan parah itu. Gimana kalau sudah sampai 3 tahun? Ini kejadian ini luar biasa ya. Pertanyaan saya itu, benar nggak kejadian ini terjadi seperti itu? Yang kedua, dampaknya gimana kira-kira kalau selama 3 tahun 6 bulan itu tidak ada terjadi sama sekali hujan? Apa yang terjadi dengan makhluk hidup? Apa masih ada yang tersisa di bumi ini kalau tanaman, hewan, kalau tidak ada hujan? Yakobus nomor 17. Itu pertanyaan saya. Silakan Ustaz Alif. Oke, terima kasih. Kebetulan saya belum memiliki pertanyaan yang baru, tapi saya punya pertanyaan tadi malam yang memang kebetulan roomnya rungkat gitu, diingat di Pak Amir, dan mungkin saya sekarang bertanya aja mengenai 2 Samuel ya. 2 Samuel 24, di situ dikatakan bahwa di ayat 1 ya, murka Tuhan telah saya baca aja ya. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Nah, ini kisahnya sama di 2 Samuel 24 ayat 1. Namun saya buka juga 1 Tawarikh 21. Nah, ayat 1 juga di situ cuman dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Mengerjakan hal yang sama, tugas yang sama, cuman di 2 Samuel 24 nomor 1 dikatakan sebagai Tuhan yang membujuk Daud, cuman di 1 Tawarikh yang membujuk Daud adalah iblis. Saya kiranya mungkin dijelaskan siapakah yang sebenarnya. Tidak mungkin keduanya benar, tidak mungkin keduanya salah. Apakah Tuhan atau iblis yang membujuk Daud? Terima kasih. Izin Tawarik berapa tadi, sorry? Izin, halo? Halo? Sebentar, 1 Tawarikh 21. Diangkat, Cah, nggak boleh kayak gitu, Cah.
Matiin. Iya. 1 Tawarik Gitu. 21 sama-sama di nomor 1 ya. Jangan biarin kuel-kuel, itu harus dijembreng-jembreng. Oke. Ish, Ya. mute dulu Kalau Putih. apanya yang satu lagi Samuel 2 Samuel 24. 2 Samuel. Satu Tawarik berapa tadi Pak Alif? 24 ayat Pak Alif 1. Tawarik berapa? Oke, saya ulang aja ya. 2 Samuel 24 nomor 1 sama 1 Tawarik 21 nomor 1. Siapa yang jawab dulu nih Pak? Tunggu sebentar, kita buka dulu Saya- ayatnya. Oke. Silakan Bu Uti Punya dulu, Alwan nanti itu, Bu. 4 menit kedua Bang Bisa Rudi. Bu Uti jawab itu. Lanjut. Ya, saya mau jawab Ya. Pak Alwan dulu tadi Silakan, ya, Putih. sesuai dengan pertanyaan saya. Silakan. Ya kan, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah telah menetapkan barang siapa yang akan beriman, lalu dia menetapkan barang siapa yang tidak beriman. Di dalam Maryam 83 jelas dikatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menghasung setan-setan untuk membuat orang-orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh, ya kan? Lalu kalau saya lihat ya sepertinya ini bertolak belakang dengan apa yang tertulis dan apa yang dikatakan oleh Bapak Alwan, ya. Bapak Alwan mengatakan sesungguhnya ada free will dari orang-orang untuk beriman atau tidak. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa ada free will, ya, bahwa Allah tidak menentukan orang apakah dia akan beriman atau tidak, itu artinya kan kontradiksi, Pak. Ya, artinya kontradiksi. Ya, jelas ayatnya sih secara letterlek kan menulis bahwa Allah telah menetapkan barang siapa yang akan beriman, bahkan barang siapa yang tidak beriman. Ya, di dalam Al-A'raf 178 jelas dikatakan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Nah, ini kan ada dua, yang satu diberi petunjuk, yang satu yang disesatkan. Ya, bagaimana Anda mengatakan ketika Allah telah menghasung setan-setan untuk membuat orang kafir itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh, lalu Anda mengharapkan bahwa Anda bisa menabrak hukum Tuhan, ketetapan Allah untuk bisa dilanggar, gitu kan? Allah telah menetapkan, bagaimana bisa orang punya free will, Pak? Ya. Bahkan di dalam Al-A'raf 186, barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberikan petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Nah, pertanyaan saya, apa mungkin Bapak percaya dengan Tuhan, dialah yang menyesatkan, lalu setelah dia menyesatkan, dialah yang menghukum orang yang sesat? Ini Tuhan atau bagaimana ini, Pak? Tolong dijawab, Pak. Ya. Masih ada waktu itu Bu Uti ya, masih panjang itu 1 menit 42. Ya, lalu pertanyaan yang tadi di 2 Tesalonika itu nggak ada hubungannya, ya. Nih saya bacakan ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu memang Allah itu Elohim menyerahkan, Yesus menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran itu, karena apa? Ini konteksnya pada akhir zaman nanti. Pada akhir zaman itu iblis-iblis akan keluar. Ini konteksnya memang orang-orang itu sudah iblis gitu ya. Bukanlah Tuhan yang menyebabkan dia tersesat, ya, sehingga dia tersesat nanti diazab, ya kan? Kalau dia yang menyebabkan tersesat lalu diazab, enggak kayak gitu maksudnya. Nih saya baca ya, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 11 itu, sebentar saya baca ya, saya dimatikan dulu ya. Tesalonika, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, ntar nyari ayatnya nih ya. Rom Korintus. Enggak, 2 Tesalonika 2 yang Allah menyesatkan. Saya bicara yang tadi, Pak, yang saya tanya dulu ya. Oh, siap. Sarasurom Korintus. Oh iya bentar yang ya. bilang ya tadi, siap. Nah, iya, Waktunya dia jalan bilang aja tuh. ya. Biar Jangan dijalanin dong. Curang itu namanya. 2 Kami Timotius dari tadi- sama ini gue juga kalau 1 dan Iya, iya, iya. Tesalonika 1 dan 2 Timotius. Nah, ini dia Timotius ya, 2 Tesalonika.
Nyarinya satu-satu nih susah tahu, bro. Nah, ya kan? 2 Tesalonika 2 ayat 11 ya. Lihatlah, mari kita lihat kesalahan pahaman Bapak Alwan. Jebreng, jebreng, jebreng gitu kan. Nih, dikatakan gini ya. Dikatakan gini, dan itulah sebabnya Allah Elohim yang mendatangkan kesesatan, ya kan, atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Konteksnya adalah Anda baca di atas, kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, ya kan. Kita Yesus Kristus, nah ya kan, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, maka kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh iman, oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atas surat yang dikatakan dari kami seolah-olah dari Tuhan telah tiba, ya, seolah hari Tuhan telah tiba. Nah ini ya di bawahnya ya, yaitu lawan yang telah, nah ini dia ayatnya yang ketiga ya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara, ya itu konteksnya beda ya, konteksnya itu akhir zaman ya. Oke ya, silakan ya, silakan Waktunya ya, silakan. Iya silakan Pak Rudi. Silakan Pak Rudi. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih ya, bahwa pertanyaan daripada Alwan tadi, Elia berdoa 3 tahun hujan tak turun. Ya hujan kan, dan pada saat itu kan tidak seperti sekarang, sungainya kering, enggak. Sungai tetap ada air, mereka bisa pergi ke air, belum tercemar ya. Dan kita nggak tahu apakah hujan es ada, es turun kan bisa. Sumber air itu banyak, es baru sungai yang mengalir dari pegunungan, dari embun, segala macam. Memang hujan tidak turun. Jadi kalau ditanya Alwan, bagaimana terhadap faktor cuaca? Ya yang saya bisa bilang begitu. Ya pokoknya. Kemudian daripada si apa tadi? Si Alif, oke. Mohon di stop dulu ya. Atau lanjut aja, oke lah. Lanjut saja. Saya mau ganti kamera dulu ke belakang. Sebentar ya. Saya membacakan kepada kalian Ayub. Di sini dikatakan maka ini Ayub ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apa engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah kan begitu. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh, jujur dan takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Halo, siapa suaranya itu? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub tahu akan engkau? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumah serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah. Tetapi ulurkanlah tanganmu, kata Allah, betul kan? Dan jamalah segala yang dipunyai. Itu pasti iblis bilang, Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai ada kekuasaanmu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis daripadanya. Ya, jadi di sini Tuhan mengizinkan iblis, Tuhan menyuruh iblis. Nah, sekarang kita kembali kepada 2 Samuel 24 itu. Ya, di sini dijelaskan murka Tuhan ya. Sini 24 ayat 1. Oh, berganti. Bangkitlah murka Tuhan. Ya, murka Tuhan dikatakan di sini ya. Kemudian kita masuk ke 1 Tawarik. 1 Tawarik ini ayat 21. Ya. Di sini jelas dikatakan bahwa iblis bangkit melawan orang Israel. Ya, murka Tuhan itu sama kalau kita perumpamakan seperti Ayub tadi. Tuhan mengizinkan iblis menyentuh si Ayub. Artinya itulah murka Tuhan, ya. Iblis pergi disuruh Tuhan. Silakan kau ambil dia, ya. Sama dengan Tawarik. Tawarik menulis iblis yang bangkit karena Tuhan mengizinkan iblis untuk melawan orang Israel. Nah, di Samuel dibilang Tuhan yang murka. Kemurkaan Tuhan itu dengan mengutus iblis. Jadi pahami ya. Jadi situ tidak ada kontradiksi karena di Ayub pun dijelaskan bahwa Tuhan itu juga mengizinkan iblis
artinya pergilah kata Tuhan, artinya sama dengan mengutus iblis itu juga ya kawan-kawannya. Jadi di situ perlu diperhatikan tidak ada yang kontradiksi dan sudah saya jelaskan bahwa memang itulah yang terjadi ya. Nah, mengenai nama Allah tadi, terima kasih, Allah itu nama ya. Ya, kalian bilang 99 nama Allah dan tambah satu Allah jadi 100. Mungkin begitu ya, saya nggak tahu, nanti dijelaskan aja pertanyaan saya yang berikutnya. Kenapa yang mau saya sanggahkan masih bertanya ya. Udah, itu yang bisa saya jawab, silakan. Terima kasih. Halo. Ya, tadi gimana ini? Pertanyaanku kan 1 Tawarikh 21 sama 2 Samuel 24. Nggak apa-apa Ustadz Alif, nanti Ustadz Alif tanggapi di waktu kita gitu. Jadi sekarang giliran Siap-siap. Ibu Uti sama Bang Rudi bertanya gitu. Kalau kita sepakati aja, waktu berjalan terus aja ya. Nanti kalau berhenti nanti nggak fair lagi nanti. Oke, silakan jalan. Sudah risiko itu ya. Silakan bertanya. Ya, kayak aku juga tadi kan jalan terus. Iya, saya mau bertanya, ya kan? Silakan. Saya dulu, Pak. Jadi tadi kan Allah menyesatkan di dalam Al-A'raf 178, lalu di dalam Al-A'raf 186 juga Allah menyesatkan. Lalu Allah telah menetapkan siapa yang akan beriman, siapa yang enggak. Lalu Allah juga menghasung setan-setan untuk membuat orang berbuat dosa dengan sungguh-sungguh ya. Setelah orang itu berbuat dosa dengan sungguh-sungguh ya, Allah tidak ragu-ragu untuk mengazab mereka. Tunggulah waktunya gitu kan untuk diazab. Pertanyaan saya gitu loh ya, bagaimana mungkin Anda bisa melawan takdir Tuhan ini, ketentuan ketetapan dari Tuhan, ketika sudah dikatakan bahwa dialah yang menghasung setan-setan, ketika dikatakan bahwa dialah yang membuat menyesatkan ya. Al-A'raf 186. Bagaimana mungkin Anda bisa melawan mendobrak ketentuan Tuhan untuk melawan ya ini ya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberikan petunjuk ya. Adakah petunjuk lain ketika dikatakan bahwa ketika Allah sudah menyesatkan? Itu aja, bagaimana caranya gitu loh. Orang bisa datang ketika Allah sudah menyesatkan. Udah dibilang kan tidak ada orang yang memberikan petunjuk gitu loh ya. Silakan. Umar, waktumu itu hidupkan itu waktunya. Itu sudah berlebihan waktunya. Umar. Mana Umar ini lari-lari aja. Woi, Palen. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Sekarang Bang Rudi. Oke. Ya, Bang Rudi jawab. nggak apa-apa, ini bagus nih. Nanti saya giliran jawab dulu ya. Ustadz Alif, saya duluan ya. Siapa dulu tadi? Bentar, saya nyalakan kamera dulu. Oke, silakan jalankan waktunya. Bismillah. Ya, sebenarnya Ibu Uti sudah Ya, waktu habis Iya. Ibu Uti. waktu Habis, baru habis habis. waktunya. Rendur. 1 menit itu. Orang baru Orang mulai dari langsung tadi. habis. Bang Valen, diulang dulu waktunya, di Nanti reset, dulu 4 menit itu untuk Ustadz Alwan. Ya, di reset dulu, diulang. Bu. Gak kira-kira. Oke. Ya, sebenarnya ini pertanyaan berulang ya, dan mau tidak mau saya jelaskan berulang. Ini kalau kita buka surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ini. Ya. Di sini sangat jelas ya, Allah berfirman, barang siapa yang ingin beriman ya, ini lihat ya. Ini. Oke. Oh, bentar. Ya, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang
ingin kafir, biarlah ia kafir. Jadi ini namanya free will ya. Kemudian juga misal Kalwan, ya, kemudian juga ya kalau kita baca masalah menyesatkan itu harus dipahami aja enak utuh. ini. Ya, pahami utuh ya. Kalau kita baca begini, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, jadi menyesatkan itu bukan arti mereka tidak punya tanda-tanda kesesatan, tidak. Mereka tuh sesat ya, karena mereka sudah lari dari kebenaran, barulah Allah memalingkan hati mereka. Ini yang dimaksud dengan menyesatkan itu. Jadi ketika mereka sudah dalam posisi dinasehati, dikasih tahu, itu mereka tidak bisa menerima, maka itulah baru kemudian Allah mengunci hati mereka. Itulah yang dimaksud. Jadi Bu Uti, jangan difahami itu bertentangan, sama sekali tidak bertentangan. Ya, jadi kalau kita penjelasan tentang itu sangat clear. Ada sebab, ada akibat. Mereka mulai tersesat, maka kemudian ditutup pintu hati mereka. Itu makna daripada tersesat. Nah, kalau Ibu baca 2 Tesalonika ini, kalau perikop itu yang Ibu Uti bilang itu perikop ya, itu kan tidak ada di dalam kitab, itu kan tambahan aja. Nah, 2 Tesalonika ya, 2 nomor 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Nah, ini kan jelas nih. Atas mereka, jadi Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Ini mau waktunya kapan pun tidak jadi masalah. Yang penting Allah menyesatkan mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta ya. Jadi dalam 2 Tesalonika jelas itu Ibu Uti, saya bilang Ibu Uti lempar itu kembali ke Ibu Uti. Saya tambah lagi nih, misalnya di Yesaya 63 nomor 17, kita baca ya. Ya Tuhan, ini doa Yesaya, mengapa engkau biarkan kami sesat? Nah ini nih, coba Ibu Uti lihatin ya. Kata Yesaya, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat? Berarti yang menyesatkan siapa Bu Uti? Ya kalau begini, ya kan? Dari jalanmu, dan mengapa engkau tinggal tegarkan hati kami sehingga tidak takut dan seterusnya. Jadi di sini sesat juga. Saya tanggapi Bang Rudi. Bang Rudi 3,5 tahun loh. Itu apa itu? Tidak ada hujan. Terus Bang Rudi katakan kan bisa dari hujan. Itu namanya hujan, itu berarti apapun model hujan itu tidak ada Bang Rudi. Dan saya cek-cek di sini ya. Ini saya buka dampak dari tidak ada hujan itu berarti tidak ada sumber air. Sungai-sungai itu dapat air dari mana itu? Tumbuhan itu. Bagaimana mereka bisa hidup tanpa air itu? Iya kan tidak mungkin itu yang hewan itu tidak ada hujan, itu kekeringan yang terjadi tuh. Tanaman mati, tumbuhan mati, hewan-hewan pun mati, manusia juga tidak ada makanan lagi. 3,5 tahun loh lamanya. Oke, silakan Ustaz Alif. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ditanyakan siapa yang memberi nama, ya tentu Allah sendiri. Allah yang mengenalkan tentang namanya sebagai Sang Pencipta, mengenalkan kepada para nabinya, kepada utusannya, kepada rasulnya. Makanya tadi juga sudah dikatakan. Contoh juga ketika kepada Nabi Muhammad dikatakan bahwa fa'lam annahu la ilaha fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, atau di surah Al-Hadid wallahu wal awwalu wal akhir wad dhahir wal batin, gitu, bahwa dialah yang maha awal dan maha akhir. Maksud di situ apa penjelasannya? Yang maha awal tanpa awalan, wal akhir yang wal awir huwal la akharalah, yang tidak ada akhiran. Makanya di dalam keterangan juga di Al-Quran juga dikatakan kana Allahu wa lam yakun qablahu syai'a, itu di dalam sebuah hadis ya juga dikatakan seperti itu, bahwa Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Nah itu sudah jelaskan, Allah itu nama Sang Pencipta. Nama Sang Pencipta, tentu nama itu sudah ada dari dulunya. Sebelum segala sesuatu diciptakan ada, Allah itu sudah ada, Sang Pencipta itu sudah ada.
Siapa namanya sang pencipta? Allah, karena dikatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan Allah itu ada, sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Makanya mengenalkan kepada para nabinya agar manusia menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak sekali keterangannya. Di surah Al-Anbiya ada seluruh para nabi diutus memerintahkan agar dia menyembah Allah gitu. Di surah At-Taha dikatakan innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Itu jelas dikatakan. Dan ketika kapan adanya, ya tentu tidak. Sebenarnya pertanyaan seperti itu gugur. Karena apa? Keberadaannya tanpa permulaan. Jadi ketika pertanyaan kapan atau siapa yang beri nama itu tidak ada, karena Allah sendiri yang mengenalkan namanya kepada hambanya atau kepada utusannya. Begitu, masih ada waktu. Nah, karena masih ada waktu, saya juga menanggapi ya yang tadi yang saya pertanyakan. Poinnya adalah kalau saya bacakan ya, bangkitlah pula murka, ini yang saya tadi tanyakan ya sama Pak Rudi, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yahudi. Jadi ini jelas firman-Nya, firman siapa? Tentu firman Tuhan. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yahudi. Sementara di satu Tawarikh dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Di sini iblis yang membujuk Daud untuk membujuk orang Israel, di mana diteruskan nanti pergilah dan hitunglah, itu di ayat 2-nya juga dijelaskan. Nah, ini iblis yang memerintahkan, sementara di 2 Samuel 24 ayat 1 di sini Tuhan yang memerintahkan, firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yahudi. Jadi firman Tuhan ini, Tuhan yang memerintahkan untuk menghitung orang-orang Israel. Sementara di satu Tawarikh di sini jelas iblis yang di sini memerintahkan Daud untuk menghitung orang Israel gitu. Silakan nanti penegasannya seperti apa, karena di sini menunjuk dua pribadi yang berbeda atau sosok yang berbeda, karena di satu Tawarikh jelas kalimatnya iblis, sementara di sini tidak ada Tuhan ya. Ketika membahas iblis di sini tidak ada peran Tuhan, dan ketika di 2 Samuel di sini jelas Tuhan yang memerintahkan, bahkan firman-Nya, pergilah hitung orang Israel itu. Jadi Tuhan berfirman kepada Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, nanti boleh dipertegas lagi. Terima kasih. Habis ya. Ya. Ya, saya ya. Pak Rudi dulu lah, mau tanya Pak Rudi. Silakan Ya, Pak Rudi. Giliran kami Bisa bertanya, enggak? giliran kami bertanya sekarang. Bang Rudi, Gitu, nanti- langsung battle aja. Enggak, giliran kami bertanya sekarang Bang Umar. Enggak apa-apa, nanti battle-nya lain waktu. Langsung Giliran kami tanggap bertanya satu. menanggap. Nanti di waktunya menjawab, Oh, iya. ya, nanti ditanggapi juga semuanya. Ya. Saya sebentar ya. Saya aktifkan dulu ayatnya dulu Oke, sini. siap. Ayub. Sepertinya Ayub 39. Sebentar ya. Oke. Tahu saya duluan deh. Kelamaan orang capek nunggunya. Santai Bu Uti. Nanti cantiknya luntur loh. Oke. Pertanyaan saya tentang tentang burung unta ya. Saya mau bertanya ini tentang burung unta kepada Ibu Uti ya.
Siapa saya sayang? saya belajar juga ini tentang burung unta. Iya. Nah, ada dua hal yang saya rasa perlu diklarifikasi dan dipertanyakan kepada teman-teman tentang watak dari burung unta. Pertama, di dalam ratapan 4 nomor 3, burung unta itu digambarkan kejam. Nah, di sini katakan menjadi kejam seperti burung unta di padang pasir. Saya belum tahu itu ada burung unta kejam, itu saya belum tahu, belum pernah dapat saya. Oke. Yang kedua, burung unta itu digambarkan ini di dalam Ayub 39. Burung unta itu digambarkan dia menelantarkan burungnya sebab telurnya. Jadi dia telurnya diinjak binatang liar. Itu burung unta nggak seperti itu, nggak. Coba nanti diteliti lah. Gimana? Sekarang Anda jelaskan, benar nggak penggambaran Bible tentang burung unta ini? Silakan. Ya, Ya, saya Pak ya. Alif, Ustaz Alif mau bertanya sekali. Duh, Ustaz Alif, 1 menit lagi. Nah, Oke. Ya, baik. Saya simpel aja baik yang tadi. Karena begini ya, baik begini. Oke, ini juga mungkin akan jadi pertanyaan. Ketika tadi Bro Rudi adalah di situ sebenarnya Tuhan, sebenarnya ini juga pertanyaan nanti Bu Uti juga sedang mempertanyakan padahal di kitabnya sedang dipermasalahkan ya. Semoga sadar akan hal ini. Nah, ketika tadi yang saya tanyakan di 2 Tawarikh dan di Samuel dan Tawarikh, maka saya merujuk ke yang masih hal-hal berkaitan 1 Raja-Raja 22. Di situ sebenarnya baik saya bacakan ya. Mana ya di 23 saya bacakan dulu sebentar, saya siapkan. Karena itu sesungguhnya sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, kalau di ayat ini jelas ini Tuhan kerjasama dengan iblis. Karena Tuhan telah menaruh roh dusta. Roh dusta ini kan kerjasama dengan iblis. Ini iblis roh dusta ini di sini. Bisa dijelaskan ya sebelumnya. Ini jelas bahwa Tuhan kerjasama dengan iblis untuk menaruh roh dusta ya ke dalam mulut semua nabimu. Sebab ini sebentar, ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Jadi di ayat 1 Raja-Raja 22 ini di ayat 23 jelas kalimatnya Tuhan yang menaruh roh dusta. Roh dusta ini di sini iblis, penjelasannya ke dalam mulut para nabi. Di sini kerjasama Tuhan dengan iblis. Nah, sementara di ayat tadi memang berbeda. Tuhan langsung berfirman kepada kepada Daud, dan sementara di Tawarikh iblis. Nah, yang membujuk Daud atau yang menyuruh orang Israel. Nah, makanya di antara kedua ini, apakah ini merujuk kepada entitas berbeda atau maksudnya keduanya ini adalah posisi yang sama? Itu maksud saya. Terima kasih. Ya, ini yang jaga langsung ini. silakan dijawab. Ya, saya sendiri ya. Ya, jadi Ibu Pak Uti, Alwan ya. lanjut. Ya, saya sendiri. Silakan saya. Ya, jadi jadi Pak Alwan sama sekali nggak memberikan saya keterangan yang jelas ya, karena telah dikatakan tadi ada berapa ayat yang saya kasih jelas ketika dikatakan tadi itu kan ada 2 ya, ketika Allah menyesatkan, ketika Allah memberi petunjuk ya. Jadi tetapi Anda berdalih mengatakan manusia masih punya free will. Anda tidak bisa jawab saya, free will apa yang bisa dilakukan oleh manusia ketika Allah lah yang menentukan untuk disesatkan. Nah, saya membaca ya di dalam Sahih Muslim ya, buku Sahih Muslim halaman 544, itu nomornya 5958 ya. Dikatakan di gini ya. Iya, nih ya dikatakan diriwayatkan dari Jabir ya, Jabir bahwa Rasulullah bersabda, perumpamaan diriku dan kamu ya, dan kalian bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu banyak laron dan belalang berterbangan menjatuhkan diri ke dalamnya. Orang tersebut berusaha menarik mereka dari api. Begitu pula denganku. Aku telah mencegah kalian agar tidak jatuh ke dalam neraka, tetapi kalian meloloskan diri dari tanganku. Nah, ini kan jelas dikatakan bahwa yang menyiapkan api itu siapa, sehingga laron-laronnya datang. Lalu ketika laron-laronnya datang, laron-laron dicegat. Bang Palen di pause dulu waktunya, waktu Bu Uti di pause dulu. Bang Umar, Bu Uti sekarang giliran menjawab, bukan giliran bertanya lagi, Bu Uti. Iya.
Iya kan tadi Tidak masih ini, habis ini dijawab ya. Kan Ya, lanjut, kan lanjut. ada sanggahan dong, kan namanya dialog ya. Ya ini aja ya. Jadi bagaimana di sini jelas dikatakan yang menyiapkan api itu siapa, yang membuat laron-laron itu datang siapa gitu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Allah membiarkan mereka dalam kesesatan, membiarkan tidak sama dengan yang dialah pelakunya, dialah yang membuat, dialah yang menghasung, itu tidak sama, Bro, ya kan? Di dalam Tesalonika 11 tadi ya, itu jelas dikatakan itu dalam pada masa nih ya, saya bacakan ya, di dalam Tesalonika itu pada masa akhir zaman, dan orang-orang itu memang orang-orang iblis nih ya, dikatakan tadi ya. Beda, nggak ada, itu nggak nyambung dengan ayat kami ya. Nah, pertanyaan saya jelas, ada lagi ayatnya mengatakan bahwa Allah lah, bukan Allah ya, di situ Nabi ya, dialah yang menyiapkan api. Lalu ketika laron-laron datang, laron-laron diusir. Ya, aku sudah berusaha untuk mencegah kalian datang. Nah, sekarang kalau untuk supaya tidak datang ke neraka, ya jangan dibuat gitu kan, jangan kasih api. Ya harusnya kan seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya, kamu harus jawab, apa nasibmu ketika kamu telah ditentukan untuk tidak beriman, ketika kamu ditentukan untuk ya kan disesatkan oleh Allah gitu. Buat saya terpana dengan jawabanmu ya. Nih ya. Saya jawab lagi ya, di dalam 1 Tesalonika 2 ya, tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah merapikan kerap kali ya kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, mana sih ya, bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia harus akan mengatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya ya, karena sesuatu rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja ya kan, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, ini peristiwa pada saat kedatangan Yesus Kristus, di mana para pendurhaka, mereka memang adalah orang-orang durhaka ya, karena mereka telah betul-betul durhaka ya, dibiarkan saja. Dikatakan dibiarkan kok, bukan dia yang menghasung, bukan dia yang membuat api gitu loh. Kan beda, Bro, ya kan? Silakan Pak Rudi. Ibu Uti ini raja tega, Pak Rudi, dikasih semua jawaban. Silakan Pak Rudi. Ya, Pak waktu Rudi ya. habis. Ya, silakan jawab Pak Rudi. Aku yakin Pak Rudi bisa. Aku mau ngejar kamu, Alwan. Kamu dah. Satu-satu aku ngurusin Alwan ya. Pak Rudi ngurusin Pak Alif, itu saja biar enak. Aku ngurusin Alwan. Pak Saya Rudi, jangan dikurusin. Pak Rudi. Loh, kemana Pak dijawab Rudinya? ya. Aku tadi Iya. Valen dia buat itunya, waktunya itu. Oh iya ya. Oke, Oh gitu. aku jawab. Ya. Jawabanku tadi sudah cukup jelas, Alif ya, bahwa Tuhan itu memang mengizinkan iblis sama dengan memerintahkan iblis. Murka Tuhan, kalau Tuhan sudah murka, maka dia mengizinkan iblis untuk menghasut orang sana, untuk melakukan sesuatu hal yang jelek terhadap orang sana. Itulah Tuhan murka. Maka yang disuruh itu iblis. Ya, bukan Tuhan yang turun langsung. Kalau Tuhan yang turun langsung seperti Sodom dan Gomora, ya. Kita beranjak dari kisahnya si Ayub. Tuhan mengizinkan iblis untuk menyentuh si Ayub, tapi sayangkan nyawanya. Artinya di situ apa? Bahwa Tuhan mengizinkan berarti menyuruh iblis, udahlah pergilah kau, buktikanlah katanya. Maka kalau kita katakan itu murka Tuhan, karena memang Tuhan jadi kita sudut pandang kita kan marah dia. Kenapa si Ayub harus disiksa? Tetapi ternyata yang terjadi adalah Tuhan, iblis yang meminta, terus Tuhan mengizinkan. Silakan katanya. Ya, jadi itu tidak ada yang bertentangan dan itu sudah cukup jelas. Kemudian yang kita lanjutkan lagi, saya tadi terlupa banyak kali ayatnya karena saya ingin mencari itu. Sekarang saya membahas yang kamu katakan mengenai Satu tadi pertanyaanku, 1 Raja-Raja 22 di ayat 23 itu. Itu dia. 1 Raja-Raja 22. Halo apa? Ya, 1 Raja-Raja 22
ayatnya ayat 23. Dua-dua ayatnya ayat 23 ya, sebentar. Kalau ini jelas kerjasamanya. Ya. Eh, Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Roh di situ roh kecil ya. Mana ini untuk menampilkan? Sudahlah, tidak usah lagi tampilkan ini ya. Sebentar. Ini jadi lama. Siap. Ya. Di situ di ayatnya yang ke-21, ayat 20 dulu ya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahad untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramat Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh. Roh di sini roh kecil ya, bukan roh Tuhan, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Artinya ini roh bisa dibilang iblis atau apa. Dia berkata, aku akan membujuknya. Jadi di sini memang selalu ada yang namanya iblis itu atau setan itu minta izin ya, sama dengan Ayub. Ya, itu tidak masalah karena memang Tuhan ada mengizinkan. Tuhan tidak mau langsung turun tangan ya. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta. Ya ini ya. Dan mulut semua nabinya ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula, keluarlah dan perbuatlah demikian. Jadi memang sama seperti Ayub, iblis meminta dan diizinkan Tuhan ya. Nah, sekarang saya membahas dari sudut Islam yang dijawab tadi si Alif, bahwa yang memberi nama Allah itu adalah Allah itu sendiri ya. Sebenarnya Allah itu nama. Masa nama memberi nama? Tidak mungkin. Nah, jangan nak. Jadi yang benar itu adalah zat. Zat itu yang memberi nama. Jadi Allah itu sebenarnya itu nama, kalau yang bilang kan. Berarti wujudnya itu zat. Zat itulah yang memberi namanya. Dengan apa dia memberi nama? Pasti dengan firman. Maka kalian bilang memberi, kalimat memberi arti diciptakan, datangnya belakangan. Sebentar ini Bang Valen mana ini? Bang Valen? Waduh. Tadi sisa Valen. 1,5 menit Bang Valen ini. Tinggal 1,5 menit sebentar Bang Rudi. Bang Pauline kepental ini kayaknya. Atau di Bang Kian aja, aturin waktunya. Saya di PS saya dipakai. Ini saya yang bentar saya cariin yang bisa timer juga ya. Bentar. Sambil nunggu Bang Pauline. Bang Alip atau bisa sambil buka Bang Alip? Kasih double Repot itu. nanti kalau aku nampilin data. Oh, iya. Jadi Ada kita nunggu Bang Pauline. Dikiranya itu ada yang ada bisa timer Alfi itu tuh. Alfi naikin Kalau Alfi. bisa timer Alfi. nanti saya kalau sambil nampilin data dikira korupsi teh waktu lagi. Ya, silakan Alfi naikin Karena buat habis ini saya request. nampilin data. Minta ini aja, minta undangan aja Bang Alfi. Wah, itu patung apa itu Om Rudi? Ini Batman. Rudy the Batman. Oh, The Batman. Oke. Silakan Bang Alfi, waktunya di ini tinggal 1,5 lagi tadi. Kalau nggak salah ya. Iya, 1,5 menit tadi. Bang Alfi, Aduh, lama ini. Halo. Ya, waktunya Suara ditampilin. jelas. Waktunya ditampilin Bang Alfi. Ya, itu tinggal Diatur sisa 1,5 menit. Caca, si Plengki kemana? Dah. Oke. Plengki Ya, mana? silakan. Buti Di mana, dulu, Kandang? Buti. Oh iya. Aduh. Ya, silakan jalankan waktunya. Silakan Bang Rudi. Bang Rudi, silakan. Bang Rudi mute-nya dibuka Bang Rudi. Oke, sudah? Sudah. Sudah ya? Oke. Ya, waktunya Sekarang saya dijalankan. ambil sebuah literasi. Sekarang saya ambil sebuah literasi Islam. Kata Allah berasal dari bahasa Semetik. Nama Allah terdiri al-deh. Kalau
bahasa Inggrisnya, dan ilah. Ya, God artinya ilah yang satu kata, ini dari bahasa Semitik yang merujuk kepada Sem. Sem ini siapa? Putra Nabi Nuh. Bahasa Semitik juga merupakan kelompok bahasa yang terdiri dari bahasa Arab dan Amhar dan Ibrani. Kata lain Allah dalam bahasa Ibrani dan sekolah. Ini penggunaan kata Allah sebagai sang pencipta. Asal usul nama Allah menurut Islam, awalnya kata Allah digunakan oleh orang-orang kafir di Mekah. Jadi jangan kalian mengatakan Allah itu pemberian daripada zat itu. Tetapi ini adalah digunakan oleh orang-orang kafir Mekah sebelum Muhammad lahir. Juga orang Kristen Arab hidup sebelum zaman Islam memakai nama Allah untuk sang pencipta, ya. Dah, silakan banyak literasi mengenai itu. Jadi kalau kalian bilang Allah itu adalah pemberian zat itu, menurut literasi dunia itu keliru. Bahwa Allah itu sudah digunakan oleh kaum kafir Quraisy ketika mereka menyembah Hubal yang di dalam Ka'bah itu, di tengah-tengahnya kan ada dulu 360 berhala. Maka mereka melakukan sebuah ritual yang ucapannya labaik Allahumma labaik. Itu untuk pujaan kepada Hubal, ya. Kemudian itu juga digunakan 500 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad, yang ini sekitar tahun 70. Digunakan oleh orang-orang Kristen, ya. Kristen Syria atau Kristen Arab. Waktu habis. Ya, silakan. Waktu habis. 15 detik lagi. 15 detik lagi. Jadi udahlah, oke, silakan. Halo, mana orang ini? Iya. Ustaz Alif, saya dulu ya. Ya, silakan. Oke, saya anukan dulu nih datanya, saya siapkan. Sebentar, Langsung timernya itu tanggapan. 4 menit untuk menjawab. 4 menit. Timernya 4 menit, Bang Alpi. Berarti kami lagi bertanya, kan? Ini langsung ke saling menanggapi apa gimana ini? Enggak, seperti kemarin. Kami lagi 4 menit ya. 4 menit. Ya, 4 menit. kami dulu Bang. bertanya. Saling menanggapi sama bertanya aja, terlalu nggak Iya, enak jadi kaku. Digabung aja, digabung. Langsung aja mau bertanya-tanya, mau Iya. mau menanggapi, udah gitu aja. Oh, bertanya. Kaku Silakan, jadinya nggak enak sang didengar. debater. Silakan bertanya. Gimana? Maksudnya gimana? Balik atau gimana? Ya udah, Ini waktunya ada maksudnya bertanya, apa? kalau mau bertanya mau menanggapi silakan. Gini maksudnya kalau menurut saya gini, kasih sejam, bitel aja saling tanya jawab gitu. Iya, Ya, gitu udah, aja. formatnya udah gini, sudah terlanjur jalan ini. Gak apa-apa, udah. Silakan. Iya, udah di close aja itunya, formatnya. Yang enak aja, enak aja buat kita. Gini aja, nanti setelah ini baru kita atur masing-masing 5 menit ada bertanya dan menanggapi di situ. Tapi ini biar anu juga, biar dua-dua soal gitu. Silakan lanjut aja udah, ini daripada muter lagi. Bang debater, sang debater, silakan Bang Rudi. Bertanya 1 menit. Oke, Bu Uti, silakan bertanya dulu, Bu Uti. Ya, pertanyaan saya masih sama. Tadi saya dapat lagi ayat di dalam Sahih Muslim. Ya, jelas dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu umpama orang yang menyalakan api. Lalu ketika api itu berdatangan, Muhammad mencegah api untuk datang. Nah, pertanyaan saya, siapa yang menyalakan api sehingga laron itu datang? Ya, artinya ini kan bicara tentang penyebabnya, ya kan? Tadi kan yang saya tanyakan, kan Allah ketika Allah telah menyesatkan, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. Dikatakan kan, barang siapa yang Allah sesatkan, Al-A'raf 186, baginya tidak ada orang yang akan memberikan petunjuk, ya. Itu dia, bahkan dikasih perumpamaan yang menyebabkan ya laron-laron itu datang adalah Nabi sendiri gitu kan. Yang menyebabkan orang tersesat di dalam Al-Maidah 83 adalah Allah sendiri yang menghasung setan-setan. Lalu pertanyaan saya, ya, bagaimana nasib Anda ketika Anda telah ditetapkan untuk binasa, untuk sesat gitu loh. Kan tadi ayatnya ada juga ya, Allah telah menetapkan barang siapa yang beriman gitu loh ya. Waktunya habis. Jawab Berarti lihat waktu. dong.
Ibu Uti lihat waktu ya. Oke, silakan Bang Ya. Dede. Ya, sekarang aku bertanya. Kalau mengenai nama tadi itu, sebentar ya. Saya mau bertanya nih ya, kalau nama Allah tadi sudah cukup jelas kita perhatikan ya, bahwa itu memang bukan dari zat, tetapi memang orang Quraisy, kafir-kafir sudah menggunakan itu, Kristen Arab juga sudah Memberikan hak prerogatif, memberikan hak free will gitu, ya. Jadi nggak dijawab sama sekali sama Ibu Uti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Ya, silakan Ustadz Alif, saya kasih waktu biar Ustadz Alif waktunya lebih banyak. Oke, baik, terima kasih. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan dan sudah dijawab. Oke, kalau kata Allah sudah dikenal, saya katakan terima kasih. Karena memang para nabi dari dulu pun sudah ada dan mereka mendakwakan tentang siapa yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Bahkan sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW pun kata Allah atau nama Allah itu sudah dikenal. Nah, bagaimana tugas Nabi? Mengembalikan kepada ajaran yang sesungguhnya. Jangan menyekutukan Tuhannya gitu. Jangan menyekutukan Allah. Tidak ada yang memberi nama karena memang Allah itu adalah sang pencipta dan menciptakan segala sesuatu termasuk segala nama. Oke, saya coba bukakan ya contoh. Sebenarnya kalau mau buka referensi tentang bagaimana Baik, tadi waktu kata habis. Allah, Enggak. Oh, ya, Jalankan nanti lagi bisa 4 menit berikutnya sambung ya. jalankan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kan di kitab waktunya Bidayah Ustadz wa Alif. Nihayah Waktunya Ustadz Alif 4 menit. juz 1. Ya, tadi sudah saya katakan. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Siapa Allah itu? Al-awwal yang maha awal, al-akhir yang maha akhir, al-batin ad-dohir alladhi bikulli syai'in alim. Nah, maksudnya apa kata al-awwal di sini? Dijelaskan bahwa pakai ini ya. Al-awwal yang maha awal itu maksudnya apa? Falaisa qablahu syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Jadi Allah itu tidak ada yang mengawali keberadaannya dan keberadaannya tidak diawali dengan tidak ada. Nah, ketika di sini dijelaskan bahwa Allah itulah nama sang pencipta itu, yang dikatakan al-akhir itu apa? Maksudnya falaisa ba'dahu syai'un. Jadi tidak ada juga sesuatu pun setelahnya gitu. Allah itu tetap eksis, tetap ada, seperti di surah Ar-Rahman atau di surah Al-Qasas. Di surah Ar-Rahman dikatakan, contoh yang sering kita bahas, bahwa kuluman alaiha fan, segala sesuatu itu akan binasa, wajabqa wajhu rabbik, dan maha kekalah. Nah, di situ kalimatnya apa? Wajhu rabbik. Tetapi di kata lain kan diterjemahkan ke bahasa Arab umum, maksudnya kata lainnya di penjelasan bahasa Arab, wajhu rabbik di situ adalah dat Tuhanmu. Siapa dat Tuhanmu? Nama dat itu, dat Tuhanmu yaitu Allah gitu loh penjelasannya. Contoh di surah Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhullah, illallah, kecuali Allah gitu. Sama aja semuanya, kembali sang nama itu. Kalau mau merujuk tentang nama, misal perbedaan orang mengenali sebagainya, itu kembali ini aja nih. Kalau memang mau membahas tentang ini, ada juga nih di konsultasi syariah ya, ini juga sangat mudah diakses. Saya pakai yang model istilah bahasa Indonesia biar mudah dipahami. Yang terjadi ikhtilaf itu adalah, atau terjadi pembahasan mengenai kajian bahasa ya, mengenai kajian bahasa, karena di dalam Al-Quran itu kan ada lafaz-lafaz. Nah, ketika ada kata Allah maka dikaji, ini maksudnya kemana, bagaimana arahnya, di situ dikajilah. Nah, seputar kajian bahasa ini orang mengkaji, namun pada hakikatnya dari kajian bahasa ini kembali kepada sang nama itu, bahwa nama itu adalah memiliki unsur susunan. Ini sudah jelas di dalam konsultasi syariah dibahas. Nah, penjelasan ini kenapa saya keluarkan, saya merujuk kepada yang tadi yang saya bahas di sini ya, biar mudah dipahami penjelasan-penjelasan intisarinya di dalam bahasa Indonesia. Makanya di sini juga Al-Azali, Al-Qadim, Ya, semua dijawab berarti ya pertanyaan Ya. mereka itu semua kita jawab. betul, betul Iya, dijawab. iya. Aduh, Saya kembali ke pertanyaan silakan. saya pertama tadi ini. Contoh ini, lihat ini, di sini apa? Di dalam 2 Samuel ya, 27, ini Tuhan ya, Tuhan Sebot, dan apa ini?
Firman-Nya. Firman siapa? Tentu firman Tuhan. Perintahnya apa? Pergilah hitung orang Israel itu dan orang Israel ya dan orang Yehuda. Nah, di sini jelas Tuhan yang berfirman kepada Daud kan gitu. Nah, yang memerintahkan sementara di sini adalah iblis yang membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Kan saya bilang tadi, tidak mungkin keduanya benar, tidak mungkin keduanya salah, kecuali memang ini adalah merujuk kepada esensi yang sama. Oke. Kan gitu. Waktunya habis. Nah, waktunya atau habis. pertanyaan saya tadi seperti di dua Waktunya raja-raja, habis, Ustaz Alif. Tuhan Ustaz kerjasama Alif, dengan waktunya roh habis. iblis. Oh, sorry. Iya. Oke, diaktifkan ke 1 menit lagi. Bang Alfi. Mungkin pertanyaannya terlalu berat, nanti kasih pertanyaan yang ringan aja deh habis ini saya. Gini aja, kasih 2 menit aja, biar sekalian saya dengan Ustaz Alif supaya nggak bolak-balik. Gitu aja nanti mereka juga 2 menit gitu aja. Oke, langsung ya. Aktifkan waktunya. Layar saya dibesarin dikit. Bang Kian, layar saya dibesarin ya. Terima kasih. Baik. Oke, jalankan waktunya. Gini giliran lagi bertanya. Itulah ya, kami nasihati kalau giliran bertanya menanggapi ya dimenanggapi. Kasihan Bang Rudi itu sendiri ngejawab butik. Ini nambah lagi nih pertanyaan lagi, nanti nggak ke cover lagi. Oke, waktunya dijalankan ya. Baik. Nah, sekarang saya nambah bertanya ya. Ini khusus spesial imamat 11. Nah, kalau imamat 11 ini seputar apa-apa yang haram, apa-apa yang halal ya. Nah, saya baca ini imamat 11 dan saya banyak dapat lagi yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya kalau kita buka di sini ya, ini apa sih jenis-jenis burung yang diharamkan itu? Ya, ya. Di sini disebutin ini jenis-jenis burung yang diharamkan itu ya. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Nah, yang buat saya aneh itu kelelawar masuk di sini. Dari burung-burung itu kelelawar masuk burung. Aneh. Yang kedua, burung kakinya 4. Ini nih, segala binatang yang merayap dan bersayap. Nah, kakinya 4. Di 21-nya serangga berkaki 4. Kan jadi aneh nih, kelelawar dianggap burung, serangga berkaki 4, burung kaki 4. Aduh, gimana mendeskripsikan hewan-hewan ini? Silakan Ustaz Alif, masih ada waktu bertanya. Oke, baik. Saya mungkin pertanyaan sederhana aja ya begini. Pertanyaan saya karena memang kalau saya minta ayatnya ini saya ke Yesus aja ya. Kalau yang tadi saya sudahi ke Yesus aja. Karena gini, ketika masalah kalau memang sering dijawab oleh kawan Kristen bahwa kalau pertanyaannya Yesus berkata, "Akulah Tuhan sembahlah aku," tidak ada, atau "Akulah Allah sembahlah aku," itu tidak ada, itu sudah clear, sudah disepakati oleh kita semua bahwa itu untuk menunjukkan bahwa memang dia tidak berucap itu dan memang tidak ada kata itu. Nah, sekarang saya minta nanti sepanjang waktu jawabannya silakan jelaskan adakah ucapan Yesus kalau dia sebagai utusan, sebagai anak manusia atau sebagai hamba di ayat Anda. Kalau Anda silakan jelaskan sepenuhnya ayat-ayatnya. Karena kalau saya minta ayat tentang akulah Tuhan atau akulah Allah sembahlah aku itu tidak ada ya. Maka saya minta ayat sekiranya ada, jelaskan apakah ada ayat dia sebagai utusan, sebagai anak manusia, dan sebagai hamba. Terima kasih. Ya, Ya, saya jangan lupa Pak juga Rudi ya. soal burung unta, jangan lupa burung unta ya. Ya gini aja, waktunya kasih aja 10 menit buat berdua biar nggak bolak-balik. Ya. Kasih 10 Iya, menit iya. buat berdua. Dan Ya, 8 jadi menit. saya habis menanggapi saya bertanya, Oh, ya gini, kan? gini, sebentar, Udah. Buti gini. 8 menit. Nanti habis itu baru 2 menit. Iya, udah 10 menit, 2 menit buat bertanya gitu dalam 10 menit itu. Oh, dalam 10 menit Gitu. ya. Dipakai waktunya ya. Ya. Buti ya. Dilihat Ya, waktu Buti. biar nggak dilihat bolak-balik.
Iya, Ya, baik. jadi begini, bukan saya nggak mau menjawab, cuma pertanyaannya itu remeh-temeh, saya nggak perlu jawab soal binatang lah, soal apa, nggak esensi dengan doktrinal gitu. Saya ini sukanya bicara tentang doktrinnya. Jadi seperti orang yang nggak punya lagi masalah untuk dipertanyakan, sudah clear ya kekristenan itu ya. Nah, kalau bicara tadi ya Pak Alif tadi mengatakan bahwa Allah itu sudah ada sebelum ada-adanya. Di mana ayatnya, di mana data literatur yang sah yang menunjukkan bahwa Allah itu sudah ada sebelum-belumnya gitu kan. Itu yang harus Anda jawab ya, harus ada keterangan dari literatur yang lain ya, contohnya di kitab yang lain bahwa ada yang bernama Allah Subhanahu wa taala, itu dialah yang menciptakan langit dan bumi dan dialah yang membawa Musa itu keluar dari tanah perbudakan gitu ya kan. Tetapi kan Alkitab kan telah menunjuk ya bahwa yang membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan itu adalah Yud-Heh-Vav-Veh. Dia adalah Allah yang roh yang menyebut dirinya aku ya, dan dia gitu kan, dia itu adalah Allah yang penebus dan juru selamat, bukan yang zat, bukan yang menyebut dirinya kami, dan bukan yang penyelebus dan juru selamat. Itu kan artinya adalah hanya sekedar klaim semata gitu kan. Lalu dikatakan bahwa Allah itu ya, akan Anda mengatakan bahwa dia sudah ada sebelumnya, lalu dialah yang menceritakan nabi-nabi. Nah itu dia di dalam Hud 120 jelas dikatakan ya bahwa Allah menceritakan kisah-kisah terdahulu yang di dalamnya terdapat kebenaran dan diteguhkanlah hatimu, katanya gitu. Lalu ketika dia memisahkan kisah-kisah terdahulu, ternyata banyak yang salah-salah, bahkan salah letak, salah sejarah gitu ya. Namanya boleh sama, tetapi ceritanya dan peristiwanya banyak sekali yang seharusnya tidak ada di situ, tetapi ada di situ ya. Kelihatan tidak tahu ya, tidak tahu kronologis ceritanya. Karena apa? Karena Isa digambarkan hidup pada zaman Musa. Dia keponakannya Harun, keponakannya Musa ya, anaknya Maryam yang adalah seorang nabiah yang mempunyai saudara Musa Harun seorang imam gitu ya. Ini kan terjadi kesalahpahaman tentang kronologis. Artinya apa? Artinya adalah ini kan hanya mengklaim bahwa Anda mengatakan bahwa dia sudah ada sebelumnya dan menceritakan cerita-cerita yang ada gitu ya, karena sejarah itu tidak bisa dibohongi dan sejarah itu adalah data otentik yang membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi, dan orang Yahudi satu pun tidak pernah mengatakan bahwa sejarah mereka itu salah. Dan sejarah itu justru oleh Allah mengatakan bahwa dia ada di tempat yang sejarah yang dulu ya. Bahkan di dalam Taha 133 dia juga mengatakan bahwa dia bukti-buktinya ada di tempat-tempat terdahulu. Tetapi ketika dikorelasikan lagi, diperbandingkan lagi, dibawa dua ayat ini, dua kitab ini berbandingan ya, bersanding begitu, kelihatan sekali ya bahwa itu hanyalah sekedar mengklaim ya kan. Nah untuk yang tadi Tuhan tidak menyesatkan, di situ semua dikatakan bahwa itu dibiarkan tersesat ya. Saya tidak bicara tentang yang membiarkan, saya bicara Pak Alwan tidak bisa membuktikan kepada saya bahwa bukan Allah yang menyebabkan kesesatan. Adapun ayat-ayat yang Anda ambil itu tadi di Mazmur 107 ayat 40 itu nggak nyambung. Nih saya bacakan ya, 107 ayat 40 dikatakan ditumpahkannya lah kehinaan di atas orang-orang terkemuka dan dibuatnya mereka mengembara di padang tandus yang tiada jalan. Ya itu nggak nyambung ya, dia bukanlah dia yang menyesatkan ya, ini memberi tulah ya kan. Memberi tulah dengan menyesatkan itu beda bro ya. Anda tidak menjawab saya mengenai laron, bagaimana dialah yang menciptakan api lalu dia melarang orang laron-laron itu untuk datang gitu ya. Lalu apa kata lagi ya. Nah di dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dan 1 Tawarik 21 itu kan dua yang berbeda bro. Nih saya bacakan ya, Anda jangan ini ya, sebentar saya ditutup dulu ya sebentar ya. 2 Samuel 24 tadi mana dia, saya udah ininya. Nih dikatakan gini ya, bangkitlah pula murka Yud-Heh-Vav-Veh terhadap orang Israel. Nah ini bicara tentang Yud-Heh-Vav-Veh ya, yang murka kepada orang Israel ya. Yud-Heh-Vav-Veh murka kepada orang Israel ya. Ya lalu dia ngapain, dikatakan di sini ya, lalu dia mengatakan Yud-Heh-Vav-Veh menghasut Daud ya kan.
Nah, kalau ini kan jelas saja ini kan tulisan dua orang yang berbeda ya. Kalau yang disebut kontradiksi itu adalah dari ucapan satu mulut yang sama, dengar ya. Satu mulut yang sama sebentar dia mengatakan tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tetapi dari mulut yang sama juga waktunya ya. sudah habis, Bu Uti. Silakan Pak Rudi di pause cepat dulu sekali, waktunya. ya. Lagi-lagi tadi saya sudah mengatakan bahwa Allah itu kalian bilang sudah ada sebelum dunia ada dia sudah ada. Nama lu. Mana lebih dulu datang nama atau zatnya? Kalau kalian bilang bersamaan berarti dua tunggal. Zat itu adalah Allah, Allah itu adalah zat. Kan begitu ya. Itu tidak bisa dipisah. Kemudian kalian lagi tadi berbicara tentang yang ditawari dengan di Samuel. Itu sudah saya jawab. Kalian saja tidak mengerti maksudnya apa. Bahwa saya mencontohkan kisah di Ayub. Bahwa Tuhan menyuruh iblis atau mengizinkan iblis, oke, kau ganggulah si Ayub. Artinya kan kalau iblis sudah disuruh Tuhan, artinya boleh kita katakan itu murka Tuhan. Ya, dan boleh juga kita katakan iblis mencobai Ayub. Kan demikian kawan-kawan ya. Jadi itu sudah selesai. Nah, ada pertanyaan saya juga tadi tidak kalian jawab mengenai api. Api kapan diciptakan? Ketika penciptaan iblis itu kan iblis lebih dahulu diciptakan daripada Adam. Artinya sebelum dunia ini ada sudah diciptakan itu ya. Mengenai tadi kekeringan itu kan sudah saya katakan, salju itu bukan hujan. Beda hujan itu air. Itu awan mendung hitam baru turunlah hujan. Kalau salju kan tidak, berbeda ya. Kemudian mengenai burung unta ya, kita tidak mengerti apa namanya teori evolusi. Sedangkan kera pun manusia pun dibilang berasal dari kera, dan jerapah dulu bukan tinggi tapi pendek karena makanannya makin tinggi lehernya makin panjang. Itu sejarah evolusi hewan lah ya. Kemudian Imamat 11 ya. Kalian mengatakan bagaimana menjelaskannya ini? Segala binatang merayap bersayap berjalan dengan keempat kakinya. Merayap dan bersayap berjalan dengan keempat kakinya ya. Sama dengan kita dulu ketika mengatakan ular itu tidak berkaki, sekarang rupanya dulu berkaki. Sama dengan kalau kita lihat di tepi pantai ada ikan punya dua kaki jalan-jalan ya. Ya pasti ada burung yang seperti itu. Pada saat itu kita nggak tahu ya. Kalau sekarang mungkin ada, nanti saya cari tahu. Tetapi ini yang boleh kau makan dari kelamin merayap bersayap berjalan dengan keempat kakinya, itu mempunyai paha di sebelah atas, kakinya untuk melepat ke atas tanah ya. Bisa jadi ini seperti kata empat tapi punya sayap, kan ada itu kata yang ada apanya itu ya. Sama dengan tupai kan bisa terbang, tupai yang ada ininya sayapnya itu kan ada itu ya, yang dipakai orang jadi kayak parasut itu terbang itu ya. Jadi banyak hal yang bisa diceritakan di situ ya. Nah, kemudian kalian mengatakan kami tidak bisa menjawab lah, ini enggak, semua sudah dijawab ya. Cuman saya tadi mencari literasi, ada bahasa Inggris yang dikeluarkan dari Gontor ya, perguruan tinggi dari Gontor itu siapa namanya saya lupa, kemarin pernah saya ulas, saya mencari itu enggak ketemu ya. Nanti saya cari lagi. Di situ jelas dikatakannya bahwa kata Allah itu sudah ada 500 tahun sebelum Muhammad ada. Yakni tahun 70-an yang digunakan oleh Kristen Arab. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa kaum-kaum Quraisy atau kafir-kafir sudah menggunakan kata Allah. Jadi Allah itu tidak ada sejak zaman Adam, tapi ada sejak tamat tahun 70. Itu juga kalau kita lihat di Bible sangat mungkin. Kenapa? Ketika orang itu dituruni Roh Kudus, maka di situ ada orang Arab. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 11, 9, 10, 11. Ya, mereka bicara tentang kerajaan Tuhan. Dengan apa mereka bicara kerajaan Tuhan? Pasti dia bicara menyebut nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi jangan salah sangka. Apa buktinya? Kalau kau baca Sahih Bukhari 3, dijelaskan di Sahih Bukhari itu sangat jelas. Muhammad tidak mengenal Allah SWT, tetapi dia bisa mengetahui itu malaikat. Kan lucu. Yang mengetahui itu Allah adalah Khadijah. Kenapa Khadijah tahu? Karena dia sisakan waktu untuk bertanya, Bang Rudi. Ya, Kristen Arab. Tunggu dulu. Jangan diganggu, tahu aku kuliahnya jam ini. Kemudian kita bicara tentang Waraqah bin Naufal. Juga dia mengenal Allah. Tetapi Muhammad tidak mengenal Allah, maka dia datang ke sana bertanya, siapa yang datang kepadaku? Itu sangat-sangat jelas. Kalau kalian bilang Allah itu memang sudah ada sejak zaman Adam, maka Allah pernah tidak disembah orang. Kenapa saya katakan pernah tidak disembah orang ya? Setelah Adam itu manusia berdosa tidak pernah lagi menyebut Allah. Bahkan kalau kita ketahui dalam bahasa Ibrani tidak mengenal Allah. Justru di dalam literasi mengatakan Allah itu
disadur dari kata Elohim, El, ya. Maka itu boleh dikatakan Allah itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani, kan begitu. Jadi Allah itu tidak ujuk-ujuk, dia ada dan awal, tidak berawal dan tidak berakhir, tetapi ada sejarahnya dan ada catatan sejarahnya, ya. Kemudian saya mau bertanya lagi, ya. Itu tadi pertanyaan saya belum dijelaskan, ya. Kalau kamu baca surah 7 ketika si iblis disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan, kau ciptakan dia dari lumpur. Padahal Allah mengatakan ketika dia menciptakan manusia, tidak ada satu orang pun menyaksikan. Kok bisa iblis tahu? Itu pertanyaan kedua. Jadi tambah lagi, dari mana iblis tahu Adam diciptakan dari lumpur? Dan dari mana iblis tahu dia diciptakan dari api? Padahal Allah mengatakan tidak ada satu orang pun yang mengetahui, tidak ada yang melihat itu. Tidak ada yang hadir pada saat Allah menciptakan. Dan ketika Waktunya habis, pertanyaannya apa? Oh ya, sudah itu tadi. Oh ya Jelas udah. pertanyaanku. Itu soalnya Bang Alpi udah nyiapin bodrek. Bu Uti mau bertanya, silakan Bu Uti, kita kasih waktu. Bu Uti. Oh, kayaknya Bu Uti nggak bertanya. Silakan Pertanyaan dijawab saya, aja. pertanyaan Singkat, saya. ya. Ya, tadi kan Pak Alwan menyebut ya imamat tentang yang haram dan halal. Pertanyaan saya, ya, apa landasan dari umat muslim untuk menetapkan bahwa babi adalah binatang haram, ya kan? Apakah diambil dari imamat sini atau punya pengajaran yang lain, ya? Karena kalau untuk bicara yang haram, unta itu juga haram, gitu kan? Lalu babi itu yang pokoknya yang berkaki, ya, berkaki 4 itu kan babi itu haram, ya. Tetapi kan itu ada masuk di dalam kisah hukum Taurat, dan hukum Taurat itu hanyalah sebagai gambaran sosialisasi untuk orang Israel supaya mereka mengenal dosa. Nah, sekarang saya mau nanya, ya, apa landasan, apa doktrin, apa perintah dari Allah kenapa dia menghalalkan babi gitu. Padahal kalau untuk melihat ke kami, onta itu juga haram, kenapa kencingnya tidak haram, diminum juga gitu, ya. Silakan dijawab. Oke, silakan Bang Alpi siapin 10 bodrek, 10 menit untuk menjawab berdua. 10 menit ya Bang Alpi. Silakan Ustadz Alwan. Ustadz Alwan monitor atau Ustadz Alif dulu? Iya, monitor. Oh, siap. Atau Ustadz Alif dulu, silakan Ustadz Alif. Ya udah, itu udah layar besar lah, kasih. Baik. Ya. Baik. Ya, jadi pertanyaan kita ini dianggap remeh-temeh oleh Ibu Uti, ya, sehingga nggak mau dijawab. Padahal kan itu kasihan Bang Rudi, ya, harus memikul pertanyaan semuanya, kayak memikul salib jatuhnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita, ya, nanti kalau soal Bang Rudi soal diciptakan dari api itu nanti dicatat aja Ustaz Alif, hanya ada 2, nanti tolong dijawab aja. Masalah burung unta, ya, ada 3 poin di situ. Kalau nyimak dan kalau memperhatikan, poin yang pertama, burung unta itu dianggap bodoh. Burung yang kedua dianggap menelantarkan burungnya, telurnya. Padahal kan tidak. Nah, itu tidak dijawab itu. Terus dianggap sebagai hewan yang kejam. Sejak kapan burung unta itu dianggap sebagai hewan yang kejam? Itu ada 3, makanya ini telah menjadi kejam seperti burung unta. Itu nggak dijawab. Lalu tentang yang di imamat, ya. Apakah kelelawar itu burung? Nah, ini kalau kita buka imamat, apakah kelelawar itu burung? Apakah di situ juga dikatakan apa tadi itu? Di imamat 20, sebentar saya buka dulu, ya. Imamat pokoknya di situ, ya, ada beberapa di situ, ya, masalah burung itu berkaki 4, ya kan? Kemudian serangga itu kakinya juga 4. Itu tadi Bang hanya disinggung katanya teori evolusi.
Gimana nanti jadi gimana Bang Rudi belajar teori evolusi nggak? Itu penjelasan bukan teori evolusi, itu ajaran pengajaran tentang mana yang halal dan yang haram gitu. Nah, ngapain ke proses evolusi itu jauh banget. Kan Tuhan lagi ngajarin nih, ya kan? Ini kamu boleh makan, ini kamu nggak boleh makan. Kok cerita kadal ular apa? Ikan dulu kakinya dua, terus jalan-jalan tupai bisa terbang. Coba lihat deskripsinya sangat gampang itu ya. Yang haram bagi kamu itu burung. Contoh kelelawar. Nah itu kok kelelawar dikatakan burung? Atau kemudian burung yang berkaki 4 atau hewan yang merayap dan bersayap kakinya 4, mana itu? Kan harus tahu. Kalau Tuhan mengharamkan kan harus tahu itu modelnya kayak gimana. Serangga itu nggak dijawab sama sekali karena sekali lagi nggak konsen dan nggak fokus. Dalam satu raja-raja misalnya ada banyak ya, misalnya burung gagak itu disuruh untuk beri makan. Bagaimana cara burung gagak itu beri makan manusia misalnya dalam satu raja-raja 17 nomor 4. Jadi ada banyak sekali pertanyaan yang kurang lebih. Ustaz Alif tadi soalan Ibu Uti apa tadi itu? Masalah babi ya, babi. Apakah babi itu diharamkan karena apa gitu? Jadi gini, pertama jangan samakan syariat daripada Nabi Musa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu beda. Ya kalau di teman-teman Advent hari ke-7 itu kan ngikuti Taurat, itu nggak minum kopi haram, nggak apa itu ya tadi unta juga haram. Kalau di Islam hanya babi. Ya kemudian apa dasarnya? Pertama yang Allah haramkan itu syariatnya beda. Nabi SAW dengan nabi-nabi yang lain itu syariatnya beda-beda. Adapun kalau di dalam Islam babi diharamkan, itu kalau kita ditanya apa ininya, apa motivasinya gitu, kenapa diharamkan? Ya pertama pasti itu ada kebaikan ya, dalam Islam itu dinamakan namanya muhsanat, kebaikan. Allah itu halalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Jadi standarnya pasti itu baik. Nah cuman sekarang ada pengkajian, misalnya ada cacing pita babi, tapi itu kan hanya yang didiscover baru itu. Tapi atau ada juga yang lain, mungkin saya kurang tahu. Intinya pasti di situ hal-hal yang baik. Ketika Allah mengharamkan sebuah hewan, binatang, pasti itu ada hikmah di balik itu. Ya tugas manusia mencari hikmah di balik itu. Ya salah satunya yang tadi masalah kesehatan. Ustaz Alif silahkan, nanti mungkin kita sisihkan 2 menit untuk bertanya ya. Oke, silakan. Oh atau tidak ya? Ini 8 ya? Tadi ya? Atau 10? 10, oke. Langsung Sisihkan, Ustaz oke. Alif. Iya masih panjang. Oke. Oke, saya sambung dulu, nanti Ustadz Don boleh lanjutkan ya. Ya mengenai pertanyaan ya Bro Rudi ya, bahwa iya banyak sekali keterangan di dalam hadis dijelaskan bahwa iblis atau dari kalangan jin dia diciptakan dari api. Bahkan di surah Ar-Rahman juga dijelaskan wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan Allah ciptakan jin dari cahaya api yang berkobar, yang menyala. Nah itu Allah mengabarkan tentang ciptaannya, bahwa asal muasal diciptakannya jin itu dari api yang menyala gitu. Nah itulah yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan di dalam hadis juga dijelaskan. Lalu kenapa tadi kok tahu ya iblis dia diciptakan, Adam itu diciptakan dari tanah, siapa yang duluan? Ayo mari kita merujuk kepada misal di surah Al-Baqarah ayat 30 dikatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ini kalangan jin, malaikat itu sudah ada. Maka mereka tahu bagaimana tentang penciptaan Adam, itu juga tahu karena dijelaskan bagaimana Allah memerintahkan ya. Ada beberapa keterangan di dalam hadis bagaimana penciptaan manusia itu dari tanah. Dan di situ malaikat tahu, bahkan ada malaikat yang ditugaskan. Makanya dia tahu aku diciptakan dari ketika dia diperintahkan sujud dia tidak mau, karena dijelaskan bahwa khalaqtahu min turab wa khalaqtani minan nar, kan gitu ya. Engkau menciptakan dia Adam dari tanah dan engkau menciptakan aku dari api, kan gitu dijelaskan. Makanya iblis tahu
Ya dia sudah tahu tentang penciptaannya itu gitu. Dan iblis dijelaskan banyak sekali ayat, dia kalangan jin, dan kalangan jin di surah Ar-Rahman dijelaskan dia diciptakan dari kobaran api atau dari api. Ada juga di ayat lain seperti di surah Al-Hijr ya. Di surah Al-Hijr juga ada gini. Sebentar saya buka aja di ayatnya. Ini kan pertanyaannya banyak loncat-loncat, jadi saya bingung juga nyari ayatnya. Wal janna khalaqnahu min qablu minan nari samum gitu. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi jin itu diciptakan sebelum Adam diciptakan. Keterangannya ada di surah Al-Hijr ayat 27. Nah, mengenai penciptaan duluan itu sudah terjawab. Terus juga mengenai bagaimana tentang mengenal Allah. Ya, ini kembali lagi. Saya sudah bilang tadi, saya sudah katakan bahwa orang-orang musyrikin sebelum Nabi Muhammad itu sudah mengenal Allah. Jangan dibilang bahwa Nabi Muhammad belum mengenal Allah, itu salah. Orang nama ayahnya aja Abdullah. Nama Abdullah itu kan hamba Allah. Itu nama ayahnya. Dan nama saudaranya semua itu sudah dikenal. Orang-orang musyrikin waktu itu sudah tahu bahwa nama Tuhannya itu adalah Allah gitu. Makanya mereka itu musyrik, menyekutukan Allah. Oh iya ya, Anda kan sambil buka data. Contoh ketika saya mengutip ada di Al-Qur'an. Oke. Contoh di surah Al-Jumar saya coba sedikit sampaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Nah, fa'budillaha mukhlisal lahuddin, bahwa sembahlah Allah dengan murni ketaatan kepadanya. Nah, ketika dijelaskan maka di ayat berikutnya di sini orang-orang musyrikin itu sudah ada dia mengenal Allah, namun dia menghadirkan berhala yang lain dengan tujuan mendekatkan kepada Allah. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwa di surat ayat ini Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi dinul kholis waladina takhodu min dunih. Al-ayah ya, saya persingkat hemat waktu. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata. Nah, ini orang yang musyrik, dia sudah tahu Tuhannya itu Allah, namun dia musyrik. Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka itu musyrik, dia sudah tahu Tuhannya Allah, namun dia menyekutukan Allah, menghadirkan berhala-berhala dengan tujuan agar dekat kepada Allah dengan cara yang salah. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan agar apa? Mukhlis, bahwa benar-benar jangan menyekutukan Allah dalam menyembah. Ketika tadi Bang Rudi membawa literatur Gontor dan sebagainya, itu kajian, boleh dalam masalah kajian di ulama kami juga ada penjelasan kajian. Tadi saya sudah tampilkan literaturnya tentang kata Allah itu sendiri, bahkan menggunakan bahasa Indonesia yang memahami. Apa yang ikhtilaf mengenai kajian bahasa, bukan makna. Karena dalam segi makna di sini dikatakan hanya seputar kajian bahasa, ya. Namun dalam pemaknaan semua sepakat bahwa nama Allah itu sudah ada, karena Allah itu Qadim, maka namanya pun Qadim tanpa permulaan. Ini semua nggak ada yang berselisih. Sedangkan sesuatu yang Qadim tidak perlu unsur penyusun gitu. Oh iya, waduh, saya padahal belum nanya, ini nggak kerasa ya kayak Bu Uti saya. Makanya tadi saya bilang tadi 8 menit aja, baru 2 menit disisihkan. Kasih 2 menit aja buat kita bertanya ya. Iya, tadi juga dikasih waktu. Iya, tadi dikasih waktu. Iya, silakan. Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Nanti saya juga harus 12 menit kalau gitu. Kami juga harus 12 menit. Bu Uti tadi 12 menit. Tadi enggak, bohong, tapu-tapu. Enggak, jadi saya juga harus 12 menit. Kalau Anda iya, jangan dong. Nanti aja nanyanya belakangan. Iya, nanti belakangan ya. Ya, oke. Ya, jadi saya setuju ya. Jadi saya setuju ya. Bu Uti belum bertanya ini. Silakan 2 menit untuk bertanya, Ustaz Alwan, Ustaz Alif. Iya. Oke, saya ya. Iya, tetap juga dikasih 2 menit. Jadi 12 menit ya. Ntar habis ini saya nanya. Habis 10 menit kami juga nanya 2 menit saja. Bukan 2 menit. Oke, kasih 2 menit lagi. Waktu di layar saya dibesarin dikit. Tadi 1 menit loh, bukan 2 menit. Saya bertanya. Iya, sama Bang Rudi jadi 2 menit, maksudnya gitu. Enggak ada tadi ditambah. Gak apa-apa, nanti ditambah lagi waktunya Bang Rudi biar. Gak apa-apa, nanti kita tambah 15 menit. 15 menit lah. Bang, tanya dulu, dikat dulu. Ya. Waktu aja deh. Besarin dulu punya saya, layar saya, besarin. Bu
Bu Uti ini semangat bener dari ditanya mah nggak jawab. Besarin dulu. Besarin ya. Baik. Nah sekarang saya ke Mute dulu, imamat Bu ya. Uti. Waktu saya jalankan aja waktu saya. Nah ini imamat 11 ini andalan saya nih, karena masalah halal haram ini sangat harus jelas bagi saya. Nah ini gambaran ini lagi nih dijelasin sama waktu saya dijalankan biar adil. Waktunya jalanin, Bang Alpi. Ya, misalnya gini ya, imamat 11 nomor 5. Lagi-lagi diajarin mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Ya, ini yang haram ini, pelanduk. Ya, pelanduk itu haram. Tapi yang saya bingung lagi, pelanduk dibilang memamah biak. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya kone ya, kone. Kalau dalam bahasa King James Version-nya itu kone, ya. Seperti ini dia bahasa Inggrisnya dekone, dan dekone itu begini gambarnya nih. Nah ini nih dekone nih, ini haram ini. Tapi nggak memamah biak kok dibilang sama Bible memamah biak. Ya kalau kita buka lagi ya masih di situ yang ayat ke-6-nya, pindah aja satu ayat setelahnya. Saya suka baca-baca Bible soalnya. Nah, ya di sini juga dikatakan nih yang haram juga. Aduh, saya rubah ke Indonesia ya. Yang haram juga. Nah, yang haram juga kelinci haram juga. Tapi memamah biak juga ini. Ada orang dari hidup dari mana itu mengatakan kelinci memamah biak. Jadi satu kone memamah biak, lagi-lagi kelinci juga memamah biak. Ini kan menentang sekali dengan saya. Sini nggak ketemu hewan-hewan kayak gini nih. Silakan, Ustaz Alif. Oke, terima kasih Ustadz Alwan. Jadi gini ya, saya bilang tadi iya Bro Rudi, bahwa di kitab Anda berarti Anda harus sepakati bahwa di sini memang Tuhan kerjasama dengan iblis untuk menghitung orang Israel gitu kan. Karena Anda di sini ada kesepakatan berarti sama gitu. Mereka kerjasama. Tuhan yang memerintahkan gitu kan untuk menghitung orang Israel, sebagaimana juga iblis memerintahkan orang Israel. Bro Rudi sepakat. Sebagaimana juga yang dibahas tadi di 1 Raja-Raja, bahwa di situ jelas ya. Tadi kan sudah bilang contoh yang sangat konkret adalah seperti di 1 Raja-Raja 22 Pertanyaannya 23 bahwa di situ apa? tuh Udah habis. Tuhan Pertanyaannya kerjasama apa? dengan Waktunya Musa sudah dengan habis. iblis. Dimati. Alip, waktunya sudah Nggak habis. ada jawab pertanyaannya. Silakan Bu Uti dijawab. Ya, mengenai mana kasih saya yang jelas Pertanyaanku tadi ya. belum dijawab, Bu Uti. Pertanyaanku tadi belum dijawab, Ya. makanya saya cuma menyampaikan mengenai bahwa Ya, tidak ada di jadi- Bible ayat Yesus mengaku Tuhan, tetapi ada ke ayat mengaku Yesus mengaku sebagai anak manusia, sebagai utusan dan sebagai hamba. Itu pertanyaanku tadi nggak dijawab. Karena sebagai mengaku Tuhan untuk disembah itu tidak ada gitu. Dan itu udah sepakat kan? Ya, jadi gitu ya. Nah, saya tadi setuju ya mengenai burung onta yang Anda ambil dia kais-kais ayat orang itu Alwan ya. Kamu mendasarkan, kamu tadi mengatakan naif banget ketika dikatakan aku nanya ya atas dasar landasan apa kamu beriman ya mengatakan babi itu haram. Kamu hanya mengatakan tentu saja Allah punya hikmat. Oh, bagaimana bisa begitu? Akhirnya kan kamu mengais-ngais dari ayat kami itu kan di dalam imamat ya tentang binatang halal dan tidak halal. Nah, mengenai apa tadi kamu mengatakannya burung onta ya, tidak seperti itu. Nah, ini bicara saya kasih tahu kamu ya, di dalam imamat ini ribuan tahun seperti sekarang. Jadi kamu tidak bisa menstandarkan ya sama seperti Nabi Muhammad pada abad di era setelah Masehi ya, 700 tahun setelah, hampir 700 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Pada masa itu sudah ada kapal gitu kan, dan binatangnya itu memang sudah baku ya. Kamu bisa lihat ya di dalam Kejadian 3 ya, ular pada saat itu kita nggak tahu ya, ular itu menjalar hanya ketika pada saat dia dikutuk. Sebelumnya dia nggak kayak gitu. Nih mari kita lihat ya. Nih dikatakan gini ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah ya akan menjadi kau makan seumur hidupmu. Nah itu kan dia begitu karena dia dikutuk. Sebelumnya kan ada ya, kita nggak tahu dia model seperti apa ular itu, apakah berupa seperti Pak Alwan atau Pak Alif, kita kagak ngerti ya gitu kan. Nah itu ya, jadi aku mengatakan ini pertanyaan yang remeh-temeh. Tidak punyakah kalian dokter? Tidak
yang greget gitu untuk menyerang kami. Udah nggak punya ya gitu kan, jelas sudah nggak punya ya. Pertanyaan remeh-temeh ya, soal fosil, soal apa evolusi dibawa-bawa gitu kan. Lalu kamu mengatakan tadi ya, sekali lagi ya, di manakah Yesus ngaku Tuhan? Oh banyak ya, dengan mengaku anak Allah itu ya, itu artinya ngaku Tuhan ya. Yohanes 5 ayat 18. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi ya berusaha lagi untuk membunuhnya, sebab karena bukan saja dia meniadakan hari Sabat, tetapi karena dia mengatakan Elohim adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi yang dimaksud anak Allah di situ justru artinya Tuhan. Bahkan Yesus di dalam Matius 26, dia disalibkan karena akhirnya dia mengaku anak Allah. Ya, di hadapan mahkamah agama itu dikatakan, katakanlah kepada kami ya, ngaku sini, ngaku apakah kamu Mesias atau anak Allah atau bukan. Lalu Yesus lantang mengatakan, engkau telah mengatakannya. Oleh sebab itu kelojotanlah mereka, karena mereka takut sekali dengan pernyataan anak Allah. Karena orang Yahudi pada saat itu punya paradigma anak Allah itu artinya menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, oleh sebab itu Yesus dianggap menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Itu pandangan orang Yahudi ya, harus Anda ketahui. Jadi ketika di mana Yesus mengaku anak Allah, oh itu dia ya, anak Allah yang artinya sama dengan Allah, yang adalah firman yang keluar dari mulut Allah, yang adalah firman yang anak tunggal Allah. Karena anak Allah itu untuk kami adalah umat Allah. Tetapi buat Yesus anak Allah itu adalah Mesias ya, yang diurapi dengan Roh Kudus ya, yang adalah anak Allah, yang itu firman yang keluar dari Bapa. Itu paradigma orang Yahudi pada saat itu. Oleh sebab itu Yesus disalib karena ngaku itu ya, itu yang harus diketahui. Di mana Yesus mengaku utusan? Oh banyak, dia mengaku utusan yang keluar dari Bapa, utusan yang satu dengan Bapanya, utusan yang sekaligus pengutusnya. Aku dan Bapa adalah satu ya. Bahkan kamu Alif dikatakan oleh Yesus, kalau kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ya kan, kamu akan mati di dalam dosamu, kata Yesus ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, dan dia yang mengutus aku tidak pernah meninggalkan aku ya. Ini konteksnya. Jangan kamu mau bikin jebakan Batman padahal kamu sendiri tidak tahu apa-apa ya. Yesus mengaku anak manusia yang dalam konteks pemilik kerajaan sorga, anak manusia yang akan menghakimi seluruh isi dunia, Matius 24, anak manusia yang mempunyai tahta, anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa ya. Anak manusia ada semua itu isinya, tapi ya urutannya, pengakuannya apa dulu tentang anak manusia itu? Anak manusia yang adalah Tuhan. Mari kita baca Yohanes 10 ayat 35. Jelas bahkan Yesus menerima sembah sujud dari orang yang mengatakan anak manusia itu adalah Tuhan ya. Jadi kamu kena jebakan Batmanmu, tak aku acak-acak Batmanmu itu ya kan. Nih ya, di dalam sini ya, di dalam Yohanes 10 nih, tak bacakan ya sebentar nih ya. Waktu nih ya. 17 detik Yesus lagi. mendengar ya, Yesus mendengar bahwa ia telah ya, kalau baca ayat berhenti dong. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka ya. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia ya, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan kau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sebut sujud menyembahnya. Oke. Silakan Om itu Rudi. dia. Oke, do you understand? Silakan. Ya, Pak Rudi. Ya, terima kasih ya Alwan. Ini jawaban terhadap pertanyaanmu mengenai imamat itu ya. Ini binatang merayap kaki 4. Oh sebentar, Bu Uti kena pelanggaran ini. Kenapa? Bu Uti kena pelanggaran. Nggak Nah, tahu ini siapa yang kena malah itu? pelanggaran. Nggak tahu ini kena pelanggaran Bu Uti. Terlalu kencang siapa yang itu. ngatur di bawah itu? Pelanggaran apaan sih? Ngawur. Kena Ya, ini gini. ya. Udah, Itu nggak percaya. kalau suaraku terlalu besar itu dia berpengaruh Suaranya sama jangan terlalu itu. besar makanya. Iya. Jadi nggak bisa digedein. Aku suaranya kenapa udah kodratku dari Suara Ya, biasa aja. ya elah, Desisannya ya elah. desisannya terlalu keras. aduh. Itu makanya jangan terlalu banyak mendesah jadi kena. Siapa yang lapor-lapor tuh? Bukan ngelapor, itu otomatis Silakan Om Rudi pelanggaran. dilanjut. Ya, terima kasih. Alwan, ini pertanyaanmu imamat 21 tadi, binatang merayap, kaki 4 dan bersayap, kadal terbang, ya. Juga kau pernah melihat tupai, 7 kaki 4 bersayap,
dan bisa terbang ya, ini sudah. Sekarang pelandu. Pelandu itu sebenarnya seperti ini, kayak kancil. Mana ya? Ini nih, sorry. Nah ini nih pelandu. Ya. Kalau bahasa Indonesianya ini pelandu ya. Kemudian Alwan itu sudah terjawab ya. Kau bicara tentang tadi imamat itu sebentar. Kita masuk ke imamat berapa tadi? 1 ya. Itu sebenarnya sudah dijawab Ibu Yuti. Semuanya menyangkut teori evolusi dan revolusi. Karena hewan mengalami yang namanya perubahannya. Jangan kau kira hewan itu dulu seperti itu sekarang juga ya. Banyak yang mengalami. Yang ku bilang tadi itu di pantai. Kalau kau pernah ke pantai Alwan, kau akan melihat itu sejenis ikan punya kaki 4. Ada itu. Kalau dia lagi surut, aku sering lihat di Bengkalis. Kalau aku lagi mau ke Bengkalis, itu ada jenis hewan seperti itu. Kemudian saya menanggapi lagi apa yang disampaikan oleh Alif, bahwa dia mengatakan nama itu sudah ada sejak dahulu. Kan itu sudah saya katakan. Allah adalah zat, zat adalah Allah. Itu dua tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian memisahkan berarti Allah adalah makhluk. Karena dia memberi nama kepada dirinya sendiri. Zat itu memberi nama kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau dia adalah alfa dan omega atau yang tidak berawal dan tidak berakhir, maka dia itu adalah Allah adalah zat, zat adalah Allah. Gak bisa dipisah. Ya. Kemudian siapa bilang nama Abdullah? Loh, Abdullah itu memang ada, bukan berarti karena orang menyembah Allah SWT. Kristen kan sudah ada pada zaman itu. Kan sudah dijelaskan ya. Sayang saya tidak menemukan lagi apa itu ya literal. Ada video saya cari tadi terlalu panjang. Itu jelas dikatakan 500 tahun sebelum Muhammad lahir, orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Buktinya apa? Kalian baca Sahih Bukhari 3, jelas di situ dikatakan Khadijah menyebut Allah, Waraka bin Naufal menyebut Allah, Nabi Muhammad tidak pernah menyebut Allah karena memang enggak kenal. Disuruh bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dia enggak tahu Tuhannya siapa. Tetapi beda dengan Musa. Musa ketika bertemu Namus atau Sema Api atau Sema Duri, entah apalah kalian bilang. Apa lagi nih? Kena juga aku. Oh iya. Jadi itu tidak apa ya? Tidak ada di situ yang namanya Musa bingung siapa ini katanya. Tapi di situ langsung dia mengaku Allah, pencipta langit dan bumi semesta alam ya. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi. Kapan api itu dicipta? Kalau mengenai iblis dicipta lebih dahulu dari Adam, kan sudah saya bilang. Memang iblis itu dicipta lebih dahulu dari Adam dan itu tidak ada masalah. Yang saya pertanyakan bukan itu tadi. Api itu kapan dicipta? Sementara sumber api belum ada. Ini. Apa itu? Suara apa itu? Buti noise. Surah 18 ayat 51. Di sini dikatakan. Dingin dulu Buti. Ya, surah 18 ayat 31. Aku tidak menghadirkan mereka, buka kurung iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan pencipta langit dan bumi dan tidak pula menciptakan diri mereka sendiri. Jadi dari mana iblis tahu dia diciptakan dari api? Sedangkan mereka tidak hadir pada proses penciptaan itu ya. Mereka diri sendiri, tidak pula penciptaan mereka sendiri. Terus ujuk-ujuk tiba-tiba iblis punya bocoran bahwa dia diciptakan, mana yang tidak kelihatan ya? Bahwa dia diciptakan dari api pula. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Berarti mereka tidak tahu diciptakan dari apa. Tapi kok ujuk-ujuk mereka langsung tahu mereka diciptakan dari api. Dan malaikat juga tahu dia diciptakan dari nur. Jadi bocor. Apakah begitu? Saya tidak tahu ya. Nah, itulah yang mau saya apakan. Sudahlah, ada 1,5 jam. Hampir 2 jam. Oke, kita ini aja kalau gitu closing aja soalnya Bang Rudi mau langsung sama Ustaz Jia juga. Ya, acara ini disponsori oleh Paramek. Yang mau pesan silahkan DM Bang Alpi. Ya, silakan. 5 menit. 5 menit berarti 20 menit. Panjang kali. 10 menit buat muslim. 3 menit aja. Iya, 3 closing. menit aja. Oke. Ya udah silakan closing Bang Rudi, closing dulu. Ya, terima kasih semuanya ya. Jalanin waktunya. Ya. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada Alwan, kepada Bu Uti, kepada siapa lagi nih, Alif, kepada host, kepada timer, terima kasih semuanya ya. Intinya kita berdiskusi dan berdialog ya. Memang
ini sangat menarik ya. Cuman kita tadi bingung menentukan temanya sehingga kita bertanya ke sana kemari sehingga ya kembang kiri, kembang kanan akhirnya gendut ya kan. Harusnya kalau kita punya tema tadi lebih enak, nggak apa-apa. Kedepannya kita buat lagi lebih enak dan memang TikTok ini belum ranah saya. Kenapa belum ranah saya? Karena saya lihat banyak saya belum paham bagaimana ini dan bagaimana ini. Dan memang amat menyedihkan ya, aku dengan Bu Uti hanya dapat penggemar 9, sementara kalian 789. Itu bukan penggemar, itu koin. Oh, apa Aduh. itu? Oh, Koin. sorry. Penting kuliah situ adalah aku pikir itu penggemar yang menontonnya 9 orang. Ya nggak apa-apalah. Ya. Intinya malam ini kita diskusi santai dan asik ya. Saya pun tadi banyak karena tidak ada tema jadi saya agak-agak kurang greget. Hanya ya paling searching dikit lah, cuman ada yang hilang dari catatan saya sehingga saya tidak bisa menunjukkan ya bahwa betul dikatakan di situ Allah itu sudah ada 500 tahun sebelum Muhammad, tapi sebelum itu nggak ada Allah karena orang-orang Yahudi tidak mengenal Allah ya, mereka mengenal Elohim, berarti Allah itu adalah jelmaan dari Elohim, kalimat itu katanya El dan sebagainya. Kalau Allah langsung sejak penciptaan langit dan bumi dan sejak bertemu sama Yakub lah ya yang menjadi Israel atau kepada Musa yang menggiring bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu nggak ada Allah ya. Mereka tidak mengenal Allah. Kalaupun dibilang sama Ismail, Alkitab menjelaskan ibunya Ismail Syagar menamai Tuhan itu adalah El Roy ya, bukan Allah. Dia tidak ada di situ Allah, yang ada adalah El Roy ya. Kalau di kemudian hari kalian mengatakan setelah Nabi Muhammad datang ke bumi menjadi nabi, sebelumnya dia kan kita tidak tahu ya apakah agamanya apa. Kalau kalian bilang agamanya Islam, harusnya dia sudah di sejak lahir sudah dilakukan pengucap 2 kalimat syahadat, karena Nabi Isa kan nabi sebelumnya ya, dan ulama-ulama seharusnya sudah ada pada masa itu karena Nabi Isa itu kan Islam juga, harusnya begitu ya. Tapi ya sudahlah, diskusi malam ini memang mengembang ke kiri dan ke kanan sehingga kita menjadi gendut dibuatnya dan sulit kita untuk berfokus. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita dapat yang itu yang lebih bagus ya. Dan setelah ini mungkin saya dengan orang Pakistan katanya Muhammad Zaid. Ustaz Jia, ya. Ustaz Jia, ya. Sekian dan terima kasih. Oke. Siap. Oke, jangan kemana-mana dulu, Bang Rudi, diam dulu. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya oke, siap. Timernya dirubah lagi jadi 3 menit. Wah, ini koinnya timer masih 1. Dias dulu nih koin timer, biar menawan dan mempesona. Ya, silakan Ya. Putih, 3 menit. Ya, terima kasih ya. Hari ini saya juga nggak terlalu semangat ya, karena kemana-mana ya, bicara tentang binatang lah, apalah gitu sana sini ya. Saya sih targetnya awalnya tadi saya mau bicara apakah Allah Tuhan lah yang menyebabkan kesesatan ya, tetapi karena ada pertanyaan lalu kita mau sanggah, kita mau kasih argumen juga terbatas, jadi kurang menarik juga menurut saya, jadi saya juga nggak fokus ya. Lalu tetapi konklusinya adalah dari tadi Alwan tidak bisa, seharusnya dia sanggah saya gitu ya, tetapi dia hanya mengatakan ya ada free will ya, tetapi ya pertanyaan saya nggak dijawab, free will apa yang bisa dilakukan oleh manusia ketika Allah lah yang menentukan ya, bisakah kalian melawan kodrat Allah gitu ya, kuasa Allah itu tidak terjawab ya. Lalu mengenai apa lagi ya, ya mengatakan tadi tentang tentang burung unta ya, Bang Rudi. bicara tentang burung unta gitu. Nah saya juga nggak tertarik untuk menjawabnya ya, karena itu nggak esensi ya, dan orang juga nggak akan tertarik ya untuk apa bicarakan seperti itu tentang evolusi ya, karena saya sudah kasih tahu ya, zaman ini ditulis ini ribuan tahun sebelum, dari masa Yesus ke sini aja udah mau 2000 tahun lebih. Sebelum itu kan ini masa imamat itu ribuan tahun ya, bahkan ular saya sudah kasih tahu, ular itu dia merayap itu sekarang, sebelumnya kita nggak tahu ya, Alkitab mencatat ya, karena dia merayap dan dia memakan debu tanah itu karena dia kena kutuk, sebelumnya kita nggak tahu ya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa orang-orang pada masa itu ada yang namanya orang enak ya. Orang enak itu adalah orang yang besar-besar, bahkan ada raksasa pada zaman dulu ya kan.
Jadi ini kan bicara remeh-temeh ya untuk orang yang nggak ngerti itu, makanya saya nggak tertarik. Yang menjadi perhatian saya justru gitu, apakah apa yang mendasari kalian untuk mengatakan binatang itu haram ya, babi itu haram. Lalu dengan entengnya Pak Alwan mengatakan oh itu kan ada hikmat. Nah ini kan bukan pertanyaan pernyataan yang berdasarkan dalil, dan ini tidak doktrinal gitu ya. Ya semua juga tahu Tuhan itu baik ya, tetapi apa dasarnya dia melarang makan anjing, makan babi gitu. Nah kalau di kami kan ada ya kan, bahkan dikatakan itu dilarang ya, bahkan unta itu dilarang, unta itu haram. Nah pertanyaan saya nggak dijawab juga, kenapa kalian malah minum kencing onta gitu, bahkan dikatakan sehat, padahal kalau kalian mau merujuk di dalam kitab kami Imamat itu justru dilarang, itu justru aib, kalau kalian memakannya itu haram, kalau kalian meminumnya itu kan. Nah itu dia ya, jadi apa dasarnya kalau mau mengambil dari kitab perjanjian lama, lo perjanjian lama malah melanggar kalian, malah menabrak kalian ya. Kalau kalian mengatakan itu hikmat Tuhan, lah itu artinya Tuhannya bagaimana sih? Iya kan, harus ada dasarnya gitu ya. Lalu ketika dikatakan Yesus punya mengaku Tuhan, oh iya banyak banget ya. Maksudnya dari Pak Alif kan mau menjebak, padahal kena jebakan saya gitu kan. Ya, Justru anak waktunya manusia, justru sudah anak Allah habis, itu Bu adalah Uti. Tuhan ya. Terima Waktu kasih ya, sudah terima habis. kasih teman-teman ya. Terima kasih Bu Uti, Makasih, sehat ya. selalu ya Bu Uti. Ya. Ya 3 menit mau Ustadz Alwan saya dulu, atau Bang Alif saya dulu dulu, aja. silahkan. Jazakallah Saya dulu bihair. aja Makasih banyak sodakohnya Ihwah. Lanjut Ustadz Alwan. Baik, terima kasih banyak sama Bang Rudi dan Ibu Uti ya. Baik, kalau bicara masalah tadi ya sebenarnya sudah kami jelaskan semua, termasuk tadi mungkin lupa dijawab tentang kencing onta, itu kan nggak ada pengajaran Rasulullah itu untuk minum kencing onta, itu tidak ada. Itu narasi hadis yang kalau kita baca itu kan menerangkan bagaimana kejadian pada masa itu ada orang yang sakit lantas sembuh ketika itu mungkin pengobatan masa itu ya, dicampur susu dengan kencing onta pada saat itu. Tapi itu kekhususan, tidak ada Nabi perintahkan seluruh umatnya itu untuk minum seperti itu, tidak ada. Jadi itu bisa jadi tuduhan ya Bu Uti, sama sekali itu tidak berdasar. Adapun saya tadi sebenarnya secara tematik itu saya lurus loh, saya itu nggak lompat-lompat ya, karena nggak ada judul, nggak ada tema. Saya berusaha bertanya itu ke fauna aja. Itu kalau lihat pertanyaan saya dari awal sampai akhir, dari burung onta yang katanya kata Bible ini kan deskripsi ya. Kok saya heran juga dilarikan ke evolusi. Itu kan ayat yang turun kepada kaum Nabi Musa untuk jangan makan ini, jangan makan itu, kan jelas itu. Dan itu masih dipakai oleh Yesus, masih dirujuk oleh Yesus. Jadi jangan katakan itu sudah tidak berlaku atau ada evolusi. Misalnya ini penting nggak? Penting sekali. Ini menggambarkan apakah Bible itu bisa dijadikan patokan untuk pembelajaran anak-anak di sekolah misalnya. Burung onta di Bible itu dikatakan dia jahat, dia bodoh. Kemudian burung onta itu tidak memperdulikan telurnya. Nah itu kan berlawanan dengan sains. Atau kita juga lihat misalnya seperti yang ditunjukkan Bang Rudi tadi, itu kan kadal ya. Itu bukan serangga, itu kalau kita baca Bible itu serangga berkaki 4 misalnya. Terus juga kita bicara tentang kelelawar yang dianggap burung padahal bukan burung. Hewan memamah biak misalnya, apakah kelinci termasuk hewan memamah biak? Kan bukan. Kemudian yang katanya pelinduk juga bukan. Itu kalau kita lihat bahasa Inggrisnya deconey, bukan kancil. Itu dilihat aja tuh bahasa Inggris King James Version itu deconey itu artinya pelinduk, apa yang gambar yang saya tunjukkan tadi. Jadi ada banyak ya, makanya itu tidak ada sangkut paut dengan evolusi, karena temanya itu kan tentang makanan yang diharamkan, yang dihalalkan. Jadi bukan masalah yang